Saya ini si Om. Oke, kayaknya udah mulai nih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Eh, wabarakatuh. kayak mana mulainya? Oke, jadi kayaknya ini Oh, ajang kayak pidato silaturahmi pula, aja ya. Bang. Ada mukadimah. Ada mukadimah ya. Mi Lupa grogi dia mukadimah sendiri, enggak lah ya. cowok. Jadi hari ini saya ngobrol sama 3 wanita spesial. Wah, 3 wanita spesial ini. Jadi apa? Ini acaranya belum ada namanya sih. Kalau yang sebelah kan geng hore ya. Tapi itu kan acara sebelah ya. Ini beda acara gitu. Jadi Kasih juga lah nama ini. apa 3 dokter dan 1 mantan calon mahasiswa kedokteran. Boleh. Panjang kali namanya gitu. Belum ada namanya. Nanti namalah dipikir gitu kan. Karena kalau udah ada nama itu nanti pas 7 hari mesti akikah. Oh iya, potong Potong kambing ya. kambing. Ya Iya. kan? Jadi nama nantilah kita pikir apa namanya. Tapi yang jelas ini tamu-tamu spesial ya. Ada Dr. Feby Purnama, silakan tunjuk tangan. Dr. Feby Purnama, Dr. Reski Aulia, ya kan? Masya Allah. Dr. Anggi Mutmainah. Wah, ini tamu-tamu spesial saya yang akan coba saya cecar malam ini dengan berbagai pertanyaan. Ya. Aduh, batuk. Pertanyaan pertama menurut aku PPDS nih ngapain di malam-malam nih, nggak ada kerjaan ya, nggak ada kerjaan tugas. Jangan sih, berat Ada sih. dinas malam nih. Berat. Gini aja lah. Kita apa namanya? Ice breaking dulu lah. Apa namanya? Kiki dulu. Apa 2000 apa ikut umur ya? Senior dulu, senior. Aduh, main Jadi yang umur. paling senior. Main umur ya. Kiki dulu lah. Apa ya gimana lah perkenalan diri aja dulu. Apa ya? Ya. Atau kenal aku di mana? Ya Allah, ampun. Kenal Ami, ya namanya kita anak cendana, pasti pergaulannya itu lagi. Ya enggak. Tunggu dulu nih, cendana mana nih? Oh iya. Ami Cendana ada di mana ya? Minas juga, Duri juga, Rumbai juga ya. Cendana Bangkinang. Iya, aku akte kelahiran Duri sampai lulus SMA Duri. Nggak pernah pindah-pindah. Duri. Jadi Kiki ini kita teman sekelas saya waktu SMA ya. SMP kita nggak ini ya Ki ya, nggak bareng ya Ki ya, karena Kiki di Duri, aku di Mumbai. SD kita sempat ya Ki ya, kalau nggak salah kelas 1 kelas 2. Kelas 1 kelas 2, berarti 1C 2C. Ya kan? Nah, ya Kiki ini kawan lama lah, Reski Kak Kiki nih. Apalagi ya, terus sekitar tahun 2004 nih, Kiki ini banyak megang kartu rahasia saya, soalnya agak cemas ya kalau begini nih. Aduh. Agak nanti itu spill pula kan, takut saya sebenarnya. Kiki jadinya praktek sekarang, Ki. Iya. Gimana? Aku praktek di RSUD Cempaka Putih sama swastanya di Brawijaya, Duren 3. Bisa 2 tempat gitu gimana? Kalau dokter kan bisa 3 tempat, Mi. Oh, jadi Cempaka Putih sama Brawijaya. Brawijaya, iya. Itu sebagai spesialis atau sebagai apa? Iya, spesialis penyakit dalam. Ntar lu, Pak Adrizal lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ad. Apa kabar, Pak? Ya. Nggak kelihatan, Gi. Lama tak jumpa, Mi. Iya, Pak Ad. Iya. Assalamualaikum. Di mana sekarang? Di sini, Pak. Di mana tuh? Di Oklahoma, Pak. Oh, iya. Masih sama tempatnya, Pak. Ya, semalam Andri banyak cerita sama Bapak gitu kan. Andri, anak Bapak yang bungsu. Nah, dia katanya kenal dengan Bang Ami katanya gitu kan. Dia kan mau mengambil S2 rencananya dulu di Amerika. Tapi ke Inggris jadinya. Oh iya. Nah, ya gitu kan. Subhanallah ya, Pak ya. Ya, kayaknya bagus di Inggris lah, Pak. Hah? Kayaknya bagus di Inggris lah, Pak. Oh gitu, Pak. Jadi dulu disarankan Bang Ami ke Amerika apa katanya gitu kan. Nah, Masya Allah. tapi karena beasiswanya dapat ke Inggris, ya ke Inggris jadinya. Iya. Nah, setelah selesai kembali dia ke sekolah bersih dia. Masya Allah. Nah, sekarang dia di Kalimantan. Di ini ya, yang Balikpapan. Balikpapan, yang bekas Nah, yang dulu total ya.
Oh, enggak, sekalian Oh, selam bersih, bersih. selam bersih. Iya. Selam bersih, oke, Jadi, oke. ya dulu sekalian bersih juga. Tuh minta resign gitu kan. Iya. Nah, sudah itu berangkat ke Inggris mengambil S2. Nah, gitu kan. Dia sebelum berangkat ke Inggris itu kontak sama Bang Ami katanya gitu kan. Masya Allah. Nah, Bang Ami sarankan ke Amerika, Pak, katanya gitu. Ya lah kalau bisa, bilang Bapak gitu kan. Itu aja yang saya tahu, Pak. Nah, katanya ke Inggris yang bisa cuma gitu. Masya Allah. Nah, ini buat pemirsa di rumah ya, Pak ya. Jadi Pak Ad ini dulu kepala sekolah kami waktu di Duri. Nah, kalau dia cerita Harry Potter nih Dumbledore. Dumbledore ini ya. Pak sehat, Pak? Ya, alhamdulillah, Mi. Ya. Alhamdulillah. Ya. Aduh. Bapak gimana? Bapak ya masjid, rumah sama ya masjid sama rumah aja sih, Pak. Sekarang Di mana sekarang Bapak tuh? Hah? Di mana sekarang dia? Di Solo, Pak. Ada Solo. Bapak sama Ibu di Solo, ya. Iyalah. Salam sama Bapak ya, Mi ya. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Masya Allah. Itu teman akrab tuh. Masya Allah. Iya. Iya, teman akrab waktu di Duri. Betul, Pak. Iya. Kami selalu jumpa. Apabila datang ke sekolah tuh lama ceritanya tuh. Iya, Bapak saya tuh emang suka cerita gitu, Pak. Agak panjang kali, lebar kali, tinggi kalau cerita. Tapi kalau di rumah pendiam, itu herannya saya. Iya. Ada berapa orang anaknya, Mi? Gua, Pak. Alhamdulillah. Udah sepasang. Sepasang ya, syukurlah. Iya. Istrinya orang mana nih? Gimana? Istrinya orang mana nih? Orang barat, Pak. Orang barat. Syukurlah gitu. Bawa ke timur. Insya Allah, Pak. Pernah berapa kali pulang, cuma ya sejak 2000 berapa belum sempat aja pulang. Nah, iyalah. Nah, karena kan saya kok jadi cerita saya ya? Apa lah, lanjut lah. Aduh, malu. Nggak, saya tuh sempat ini, Pak, waktu harga minyak turun tahun 2014 tuh kena PHK. Ya. Terus pindah berapa kali kerja gitu kan. Terus pernah di Texas, terus sekarang balik ke rumah. Ya. Kapok saya di minyak, Pak. Nggak mau saya kerja di minyak lagi. Nggak ada. Nggak mau saya kerja di minyak lagi, Dok. Sekarang di industri pangan. Alhamdulillah, syukurlah. Jadi kalau minyak nih, ya Allah, turun dikit aja langsung ada gelombang PHK lah, langsung apalah, aduh. Iyalah, apalagi sekarang nih minyak 30 cuma kan. Udah bahkan kemarin sempat minus, Pak. Itu bingung mau buangnya, itu orang yang punya aset itu bingung mau ngebuangnya gimana nih gitu. Iya. Dengan Dadimi, Ami kenal nggak? Siapa? Dadimi. Namanya kok kurang akrab ya, Pak? Kurang akrab ya. SMP dulu dia di Cendana. Nah, kemudian SMA 2000 ke berapa Bandung, ya, Pak? dia SMA 3 gitu. Dimitri, betul. Iya, 2000 berapa, Pak? 2 tahun di atas kami ya kalau nggak salah, Pak ya? Iya, betul 2 tahun ya. Oh, abangnya Anggi ya? Iya, abangnya Anggi. Oh iya. Maaf, Pak, belum kenal, Pak. Jadi dia cuma SMP di Cendana dulu. Oh, oke. Dia melanjutkan ke SMA 3 di di Bandung. Oh. Nah, kemudian masuk ke ITB kan? Iya. Elektro. Kemudian ambil S2 di Perancis. Tapi udah ada elektro lagi, ekonomi dia ambilnya. Oh, iya. Manajemen. Betul. Oi. SMA 3 Bandung nih SMA ITB kan? Iya, betul. Lulus tuh orang anak SMA 3 ke ITB tuh pindah kelas aja tuh. Iya, betul. Sama kayak SMA 8 Jakarta ke UI. Sama ke 8 Jakarta gitu. Cuma pindah. Nah, jadi saya habis dia dari Prancis. Dulu kan kerja juga sekalian bersih dia tuh 3 tahun. Ya, tapi kata Amit tadi lah, takut PHK pula dia kan. Betul, Pak. Tapi senyap terus nanti PHK pula kan. Betul, Pak. Pergi jangan ambil S2 ke Inggris, ke Prancis. Tapi udah dokter haluan dia. Jadi ekonom. Jadinya gitu kan. Iya. Sekarang kerja di PwC namanya. PwC, PricewaterhouseCoopers. Iya. Cooper ya gitu.
Nah, alhamdulillah sekarang dia di sana gitu kan. Masya Allah, Nanti Masya kalau Allah. nanti kontak-kontak dengan dia. Oh, tabaraka. Iya Pak, maksudnya ya saya tuh suka kenal sama orang gitu. Iya, iya. Orang iya. baru, orang nggak kenal aja. Barusan ya saya kenal sama orang nih, nggak kenal saya karena ada Kiki. Itu yang peruan Ati nggak salah ya? Siapa? Yang peruan sebentar nih? Rizky Aulia, Pak. Rizky Aulia. Rizky Aulia, Pak. Kiki, Pak. Oh, Kiki ya. Oh, iya. Anaknya Pak Nur Wazir. Nur Wazir di Mumbai dia. Aja. Duri. Duri ya, Nur Wazir ya. Dulu rumahnya dekat masjid, Pak. Dekat masjid Agung. Suludin. Oh, iya. Ada kan SLB tuh. Ya, betul. Ini TK nih kan? Ini TK. Ya. Masjid ini kan, Ada Pak. jalan SD. Ini SLB. Aduh, ya. Naik sedikit di sini rumahnya tuh. Oh, iya, Iya. betul. Iya. Nih putus Kiki ini ya, kenapa ya? Tunggu sebentar. Iya. Apa kegiatan sekarang, Pak? Hah? Apa kegiatan Nggak sekarang, tahu, Pak, nungguin Anggi aja lagi. Pensiun Masya namanya. Allah. Masya Allah, Sudah Masya pensiun Allah. kan? Jadi sudah pensiun kami ke Bandung ya, nungguin Anggi. Masya Allah. MC mengasuh cucu. Mengasuh cucu, iya Pak. Aduh, nikmat sekali Pak ya, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, gitu kan. Nah, ya insya Allah mudah-mudahan lah Desember nih bisa balik ke Duri lagi. Insya Allah, iya. Mudah-mudahan ya. Emang 1000 kenangan ya Pak di sana ya Pak ya? Iya, 1000 kenangan. Betul, Dulu kan betul. Bapak di sini tahun 79, 80, 81. Kan sarjana kan IKIP Bandung dulu. Oh, dari Baru ke IKIP. Ketuhanan, Oh, kan? iya. Jadi nampak tilas lah namanya sekarang nih. Iyalah Pak, maksudnya apa? Kadang ada yang apa? Nostalgia tuh nggak bisa dinilai sama ini Pak. Kenangan sama iya. bisa dinilai sama materi kadang Pak. Iyalah. Betul. Ya. Iya ya Pak. Ini Kiki kabur pula ya. Kita di WA, Feb. Ayolah nih Anggi ya. Nah, selamat kepada Ami. Semoga sukses selalu. Sama-sama Pak. Jazakallah khair. Itu. Dan semakin taat kepada Allah Amin. Subhanahu wa taala. Weh. Langsung menusuk ke hati tuh Pak. Bahagia rumah tangga dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya, jazakallah khair. Ya, demikianlah tausiah dari Ustadz Adrizal. Mana Kiki ini putus? Kak Kiki dia lagi ngidupin laptop katanya. Oh, Mak. Bisa begitu? Oke lah. Iya Lah, lanjut Feby dulu lah. Feby lah, perkenalan dulu lah biar ini. Boleh. Sambil nunggu. Tapi, apa ya? 2004 ada. Anggi lo. Anggi deh. Dokter Anggi. Ya. Anggi. Halo, Kak Anggi. Iya, Bang. Kak Anggi. Kak Anggi. Anggi. Maksudnya inilah perkenalan dulu lah sambil nunggu Kiki kita nih. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Putmainah, Cendana angkatan 2005. 2005. Sekarang di sini di Bandung. Di Cimahi bukan? Bandung, Bang, kan lagi ngambil PPDS. Kuliahnya di Cimahi kan? Ya, dulu di Cimahi. Di Cimahi terus, tapi sekarang di mana prakteknya? Sekarang lagi ngambil PPDS di Hasan Sadikin. Sama Feby ya? Ya, sama-sama. Oh iya. Oke. Wah, ketemu lah tiap hari ini. Iya, ketemu. Terus ngapain video call nih? Ngapain video call nih? Ininya apa tadi THT ya? Iya. Diambil ya. Oke, THT. Apa lagi ya? Bingung aku. Oh. Apa namanya? Kalau aku ingatnya Anggi ini dulu waktu ini Olimpiade Kimia, ingat enggak? Wow. Kita ke Padang, Bang. Padang sama Atika, sama Sigit, sama Adrian, sama Donald ya kan? Iya. Kita cadangan yang Gia. Iya. Sigit, Adrian, sama Donald yang inilah yang baju kita makan. Kita tim hore-hore. Hore-hore. Kita tim penghibur aja lah gitu kan. Iya.
Iya, terus siapa nama abang yang SMA 2 dulu tuh? Tahu enggak, Gi? SMA 2 yang mana? SMA 2 Mandau. Yang mana Ada, nih, Bang? jadi dulu pas kita tanding di sana, abang nih udah di sana apa gimana gitu. Jadi dia lagi di sana gitu. Terus lupa aku namanya dong. Lupa udah. Aku juga, Bang. Iya. Yalah, skip. Jadi apa lah ya? Feby dulu lah. Aku bingung nih mau transisinya nih apa ini. Masih kagok ya? Masih kagok. Belum cair. Enggak apa-apa, lanjut aja. Iya. Feby Purnama, panggilan Feby, angkatan 2006. Sama-sama Kak Anggi juga di Hasan Sadikin. Lagi sekolah juga di bagian neurologi. Oke. Wih. Berapa lama lagi tuh kalau boleh tahu? Itu bukan pertanyaan pamali kan? Oh, enggak. Dulu kan kalau kuliah kan kalau ditanya kapan lulus, ya. Itu kan agak-agak ini kan. IPK apa Bang. gitu kan. Asal jangan tanya kapan nikah dulu, Bang. baru mau nanya itu tadi. Itu gelap, Bang, pasti. Iya. Allah, mudah-mudahan tahun depan bisa apa nikah? Selesai sekolahnya. Selesai sekolahnya, iya. Maaf. Kan ambigu tadi kan, maksudnya. Ya nggak apa-apa, Bang, doakan juga lah, Bang. Amin. Ya mudah-mudahan apalah lulus ya kan dengan hasil yang terbaik. Amin. Dan yang paling penting dimudahkan lah. Aku dengar banyak cerita PPDS nih, berat kali gitu karena sambil kerja sambil jaga gitu kan. Dulu zaman aku kuliah pasca sarjana itu ya beneran cuma kuliah gitu loh. Ya. Kerja pun cuma ngecek PR ya apa sih ada kunci tinggal lihat jawaban ya kan, either benar salah kasih ponten setengah gitu kan. Benar setengah. Ini sambil kuliah sambil kalau Anggi tadi nge-swab ya. Nge-swab, Kak. Bisa diceritain dong gimana kalau nge-swab pasien tuh Ngi? Yang boleh diceritain enggak di sini? Oh iya, kalau untuk kami di Hasan Sadikin Departemen THT itu kebagian untuk mengambil swab pasien COVID. Jadi, tapi kita dikonsulkan dulu terlebih dahulu. Ada mau buat swab, nanti baru kami lakukan. Jadi, kalau untuk swab pasien COVID itu APD-nya harus lengkap, Bang. Persiapannya itu panjang. Iya. Mulai dari ujung kepala, satu ujung kaki, semuanya harus tertutup. Pakai Google, pakai face shield. Tuh. Jadi bajunya pun baju yang hazmat kita pakai. Iya. Sejauh ini yang kami swab itu terutama adalah pasien anak-anak. Banyak yang anak ya, swabnya. Lagi banyak yang anak. Lagi banyak pasien anak. Ya, karena kan dikonsulkan dari bagian anak kan, buat ke THT buat ngambil swabnya. Iya. Jadi ya itulah suka dan dukanya. Iya. Aku pernah pakai bukan APD sih, jadi apa ya? PPE lah, ya APD juga, tapi bukan APD medis. Jadi pakai full gitu, pakai goggle, apalagi ya, pakai masker juga, tapi masker bukan yang N95, masker yang karena dulu kan aku pernah ngerjain ada research gitu kan. Memang tapi bukan organik, tapi sabun tuh apa nama ininya? Surfaktan. Surfaktan itu kan sabun tapi perih kan? Iya. Masuk mata tuh perih kali itu. Perih parah. Jadi aku masih pakai EPD itu gitu kan. Dan di luar itu sekitar 98 Fahrenheit itu berapa Celsius ya? Kita hitung lah 98 Fahrenheit, tapi nggak boleh pakai Google ya. 98. Ya Allah. Bentar, berarti kurang 32 dulu ya? Ya kan? 9 kali 98 kurang 32. Enggak, 98. Kan kurang 32 kan? Ya, tapi pembandingnya 5/9 kan? Iya, 5/9 kan ke Celsius. 98 kurang 32. 66. Ngitung tetes infusnya aku udah nak pandai lagi doang kali bagi doang. Sama kita, Kak. Udah ada kalkulator aja. Iya enggak kan? Ini 98 kurang 32 kan 66. Ya. Kali 5 kan? Kali 5 kan? Ini kali 5 kan 30 bagi 9.
36. Nah, jadi waktu itu cuacanya 37, 36. Ya mesti pakai APD lengkap gitu. Itu aku cuma tahan setengah jam. Setengah jam. Jadi aduh, maksudnya ya waktu itu masih mahasiswa S1 kan, disuruh-suruh apa segala macam gitu kan. Meleleh. Begitu udah selesai itu yang langsung buka semua gitu kan. Gila, keringat netes segala macam gitu. Jadi ngelihat subhanallah lah, mudah-mudahan apa ya? Kayaknya rasa terima kasih pun nggak cukup gitu. Gimana aku ngungkapinnya ya, maksudnya yang itu teman-teman itu dan apa ini juga curhat juga gitu. Udah ya serba salah sih kalau yang nggak bisa di rumah kan memang kepaksa ya. Tapi yang bisa di rumah tuh ya tolonglah di rumah gitu. Jelas. Kayak selebab ya bilang kayak gitu ya. Guys, jadi kayak influencer ya Bang ya. Kayak influencer. Influencer ya, tapi ya followernya 3 orang ya kalian ini followernya. Kiki, tadi kan belum selesai Ki kan? Iya. Putus tuh kenapa Ki? Nggak disetujui Laptop orang mati. tuanya? Nggak ini ya, nggak direstui orang tua ya. Ini laptop chargernya entah kemana-mana tadi, biasalah mama orang dari mana-mana. Nah. Nggak, Ki tadi kan ke disconnect pas apa tadi ya? Gimana tadi? Kenalan. Salam ya buat Pak Adrizal yang Gi. Oh iya Kak, siap disampaikan. Oke. Iya. Tadi tuh kami udah ngebahas hadis ke-6 Imam Nawawi tadi Ki, pas Kiki hilang tadi. Oh, baik. Baik Ustadz. Kita lanjut Ustadz. Iya, apa lagi ya? Febi lu lah, Febi dia 2006 di RSHS semua ya. Nah, ini sebetulnya ini asli saya minder guys di perkumpulan ini. Perkumpulan kayak apa ya? Saya minder karena saya tuh dulu hampir jadi mahasiswa kedokteran. Cuma nggak jadi gitu. Jadinya dokter kan? Jadinya dokter. Sama aja. Ya beda lah, dokter Kenapa tuh nggak jadi, ngurusin Bang? orang. Dokter cuma gini-gini aja. Kenapa nggak jadi? Ya, jadi kalau andai ku bisa mengulang waktu gitu ya. Satu dari sekian segelintir orang yang bisa menolak FK, inilah dia nih orang ini. Enggak, karena pas kelas 2 SMA, ya kan, aku tuh masih galau lah. Maksudnya, masih gelisah. Dulu galau belum ada kan. Kita nih mau apa gitu loh. Aku nih mau apa, mau masuk kemana, mau kuliah apa, itu nggak kepikiran gitu. Masa iya ikut bapak juga teknik kimia, ya itu juga ujung-ujungnya kan. Cuma, maksudnya ya nggak kepikir. Terus, ingat nggak Kak Ferry Rosnedi? Angkatan berapa tuh? Nggak, Ferry Rosnedi ini dia dulu pembina KPAI di Masjid Usuluddin. Karyawan. Kak Ferry, yang ganteng. Yang ngajar ini kan? Iya, yang di kelas belakang tuh. Ferry Rosnedi, Agus Rudiono, siapa lagi ya? Itu kan inilah pembina-pembina KPAI kan, selain Kak Rahmat sama Kak Irdas kan. Aku taunya Bang Irdas karena dia ngehits di angkatan aku. Oh iya. Oh, aku ceritanya Feb, jangan di sini ya Feb. Jangan di sini Feb. Nanti aku ditelepon lagi. Iya, ditelepon nanti sama itu, janganlah. Jadi kata Kak Ferry itu dulu coba cari karir yang apa namanya, cara mencari karir yang bagus tuh coba tanya sama orang-orang, tanya sama yang udah memiliki karir itu gitu kan. Jadi aku teknik kimia aku skip, aku udah tahu, aku tiap hari ketemu bapak aku gitu kan. Bahkan aku dulu udah ya baca-baca buku-buku kayak termodinamika kuliah waktu SMA dulu. Baca aja, ngerti nggak? Baca aja. Oh ini daftar isi ya kan, terus lihat bab terakhir udah gitu. Terus tanya sama ini Alisa Sepastika, ingat nggak? Alisa Sepastika. Angkatan aku. Ya, Angkatan kita. Angkatan kita. Lu aja kali, gue enggak. Apa? Kita aja kali mereka enggak. Ya, tanya sama ibunya Alisa. Kalau jadi ibunya dokter apa ya? Gimana sih? Hah? Oh iya dokter ya, lupa dokter aku dah. Gigi sih, dokter gigi. Tanya sama ibunya Alisa kan, tante kalau jadi dokter tuh gimana gitu kan? Kata beliau nih waktu itu, apa namanya, yang paling
gampang pahalanya. Dokter. Itu aku, aduh. Maksudnya kan, setuju. aduh, maksudnya jadi gini gitu. Gimana paling gampang pahalanya, bro? Maksudnya ya sambil bikin duit, ya kan? Ya duit banyak sedikit tuh relatif lah kan. Ya kalau kau mau punya rumah kayak rumahnya Robert Downey Jr. ya nggak mungkin cukup gitu. Cuma tapi cukup lah gitu kan. Terus tapi pahala ini yang apa? Ya juga ya gitu kan. Maksudnya kita sambil cari duit pergi ke kantor gitu kan, nolongin orang gitu kan. Ya udahlah itu. Jadi yang pertama aku daftar tuh dulu FK Trisakti. Oh ya, waktu itu ujiannya duluan kan? Iya. Iya. FK Trisakti. Terus coba juga FK UGM. Tapi bukan yang SPMB, yang apa namanya? Apa istilah dulu tuh? Ujian masuk UM. Yang kita rame-rame ke Pekanbaru itu mah. MPTN. Enggak, UGM. UM Kak. UM ya. UGM kan? UGM ini Universitas Gede Bayare kan. Joknya kan dulu gitu. Terus tapi terus ngelihat apa dulu Tia? Pokoknya aku kan takut cicak weh. Takut cicak, terus kayak pernah tuh ngelihat kayak cicak mati kegencet pintu apa gitu. Terus keluarlah semua organnya gitu kan. Ya betul mau jadi dokter nih gitu kan. Ya bukan itu juga, cuma ya mikir juga kan kalau di Amerika di Indonesia kan S1 enggak ya, enggak ada primat ya di Indonesia ya? Enggak ada ya? Abis SMA langsung jadi calon dokter gitu masuk FK. Kalau di Amerika kan enggak. Kalau di Amerika ada primat dulu. Bahkan banyak teman-teman aku sesama mahasiswa teknik kimia waktu itu, mereka ngambil primat. Primat ini medicine aja? Primat itu enggak. Kayak 2-3 tahun setara S1. 4 ya? 4. Oh. Setara S1 belum dokter. Oh, oke. Nanti baru ambil medicine-nya mau di mananya. Iya. Nah, itu masih banyak ininya bioscience-nya ya, Mi ya? Belum iya. Mungkin kalau FK Psikoscrap. Iya. Aduh, aku ingat lingkarannya aja. Kita kan tahun pertama mungkin bioscience gitu ya kalau udah. Iya, udah Anggi. Waktu kalau Anggi aku mute aja nanti pas ini enggak apa-apa. Kan namanya Anggi mute kan. Anggi. Enggak jadi apa ya? Ya itu maksudnya kalau di Amerika nih bahkan ada temen aku yang dulu sama-sama kuliah teknik kimia itu sekarang jadi dokter. Karena dia lulus sarjana teknik kimia terus nyambung ke kedokteran. Nah, bahkan sampai di sini waktu aku udah kuliah teknik kimia itu sampai tahun kedua tuh masih ngambil primat aja nggak ya gitu loh. Oh. Ya kan? Apalagi ngelihat ada ya teman-teman plus ya teman-teman ya Ki ya. Teman kan kedokteran ya. Jadi pengen juga nih jadi dokter gitu kan, cuma udahlah stick di teknik kimia aja lah gitu. Maksudnya nggak ini aja, maksudnya ya nggak condong ke sana nih, condong. Kiara kali condong. Kiara condong, Kircon. Kiara tuh anaknya Retno kan, Kiara Rumaisa gitu kan. Kiara condong. Yang juara 2 Indonesian Idol kan Kiara namanya kemarin. Tiara. Oh iya. Kalau ngomongin itu, aku nggak gaul loh ya, Woy. Jadi tolong dijelaskan. Oh iya. Jadi ada acara nih, Ki, namanya Indonesian Idol. Oh gitu. Aduh, sedih ya. By the way, speaking of Indonesian Idol, aku juga dulu hampir ikut loh. Yang kapan? Yang pertama. 2004 lah, hampir daftar. Kan ada audisinya di Bandung. Waktu kita di Bandung tuh, Ki. Oh, yang ini Bang, yang ada Coba Lagi Award itu kan ya? Coba Lagi Award, enggak dong. Ada yang 2004 tuh. Di 2004 itu yang zamannya siapa ya? Afi, enggak dong. Aku maunya Indonesian Idol.
Yang Joyce Tobing kan? Nah, Joyce, iya, Joyce Tobing. Nah. Joyce Tobing. Ya, jadi kan kalau yang misalnya yang aneh-aneh pas audisi, itu ada coba lagi award-nya. Oh. Kayaknya itu terus lah sampai sekarang juga ada. Ada coba lagi award. Cuma nanti dijadiin parodinya gitu Iya, ya. Iya. Benar. Aku dulu hampir daftar tuh karena ada pas kita di Bandung itu Ki, audisinya di Bandung. Oh, pas pula. Pas 2004 bulan Juni apa ya, ada gitu. Mereka tuh audisinya di Bandung. Ah, daftar aja lah gitu kan. Kita dulu kosnya di Sumur Bandung ya. Enggak, di Cisitu Baru. Cisitu. Jadi kalau anak-anak Rioni mainnya di Cisitu. Cisitu ya. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang ya? Oh. Iya. Iya. Memang ini ya, daerah Riau itu ya. Udah Aku taunya Taunya apa? Ki? BIP. Iya. BIP, iya. Ya kan? Kali angkut ke bawah kan? Iya. Iya, benar. Dari jalan keluar Situ Baru tuh, jalan Dago kan. Udah turun aja, sekali angkot hijau. Angkot yang nomor berapa, Feb? Nomor aku enggak ingat pula. Pokoknya angkotnya warna Jurusan hijau. Kelapa Dago. Kelapa Dago. Bukan, Caham Ciroyom tuh belok dia nanti. Caham Ciroyom Ledeng, tau nggak? Kalau Kelapa Ledeng itu terus lagi dari BIP. Kalau Caham Ciroyom tuh lewat RSHS itu, Wak. Iya, Caham Ciroyom 52 kan? Enggak tahu. 5225. Udah berubah kayaknya, Bang. Aku udah hafal. Enggak. Iya, pokoknya Kelapa Dago lah kan dulu joknya tuh. Bahasa Arabnya kelapa apa gitu kan. Abdul Muiz. Oh, gitu ya. Ya baiklah. Stasiun kelapa sama ya itulah. Mbak anyway, sampai mana tadi? Oh, ya. Sampai audisi. Iya, tapi ya ibu aku ya janganlah ngapain gitu. Kalau dipikir harusnya hajar aja ya. Nggak jadi kok berangkat ke Amerika. Iya. Zaman itu jurinya yang galak-galak kan, Indra Lesmana. Agnes Monica. Enggak ya? Enggak. Yang orang radio siapa? Yang Mutia Kasim ya. Oh, masih yang itu ya. Yang ingatnya ya Anang Hermansyah sama Agnes Monica sama Ahmad Dhani kan? Enggak, itu ya udah belakangan. Udah belakangan itu ya? Iya. Apa lagi ya? Jadi akhirnya Bang Abi memilih teknik kimia yang tadinya udah kedokteran, terus sempat ya mau Indonesian Idol. Nggak penting. Apa namanya? Apa tadi aku mau ceritanya lupa dong. Yang tadi yang masalah jurusan. Iya, jadi apa? Kalau aku ada kesempatan pengen ngasih kayak masukan lah ke adik-adik SMA kita itu. Bisa dari awal gitu mikirnya, jangan pas udah dekat-dekat mau SPM apa kan sekarang namanya apa namanya SNMPTN. Iya SNMPTN senam PTN betul. Jadi udah dekat-dekat senam PTN itulah apa jangan pas udah dekat-dekat baru mikir gitu kan, karena kalau udah deket gitu ya nggak bisa kepikir banyak ya kan. Tapi kalau udah tahu kan sekarang penjurusan tuh dari kelas 1 sekarang. Kelas 1 apa kelas 2? Iya, jadi masuk SMA IPA apa SMA IPS? Itu masih IPS saja Kak, sama bahasa ada. Oh, bahasa. Kan tapi nggak semua sekolah punya gitu ya kalau nggak salah ya. Kelas 1, kelas 2? Kelas 1, Mi. Jadi dari SMP udah harus bagus nilainya kalau emang mau nembak SMA-nya yang IPA yang bagus. Loh, tapi gimana tahu IPS bagus juga. Ya gitu sekarang dari kelas 1. Berarti ya harus agak lebih awal lagi malah dari ya SMP kan. Ya Allah, anak SMP sekarang. Kasihan ya. Gombal aja sekarang ya. Maksudnya kalau anak digombalin loh. Jadi kayak kemarin aku contohin itu kan Ismail Fahmi, kan panggilannya siapa? Bisa Ismail, bisa Fahmi, bisa Ami, bisa Sayang. Gitu anak SMP sekarang loh sama gurunya. Atau di sosial media aja kayak gitu ya. Maksudnya kok berani kali ya, Mak. Terus yang yang challenge ada tuh kepikir sama kita kan. Setahun yang lalu tuh yang kasih tangan kayak gini terus yang gitu enggak?
Tahu enggak? Banyak aku lihat di Twitter juga kayak gitu Ada di Twitter yang apa? Muda-muda dikit, digodain dikit. Iya, gitu kan. Maksudnya guru digombalin, Bos. Maksudnya aku nggak kepikir loh. Maksudnya ya mungkin ada guru cantik. Nggak ada ya guru cantik. Maksudnya ya guru manis gitu. Ya maksudnya ya suka-suka. Cuma ya gila kalau mau sampai gombal mah nggak sampai hati ya, Bro. Tapi cuma cukup kepana kalau lagi mata pelajaran fisika gitu misalnya kan. Gimana? Pak siapa namanya fisika kan ya? Hamdi. Oh ya ganteng Bapak Durang. Itu Bapak awet muda beneran. Iya bener. Coba lihat di video maksudnya, di video. Anak zaman kita dulu cuma cukup kayak gitu aja udah. Udah lain rasanya ya. Nggak berani lebih daripada itu. Ada yang angkatan kita jadi guru kan, Ki? Lupa aku namanya. Siapa tuh? Ngajar di Cendana juga? Iya. Oh ya? Woi, rumah sakit telepon bentar ya. Kita nggak ada aturan ini, nggak apa-apa. Bahaya, Pak, on call. Tapi yang Bang Amit bilang itu, ya iya sih, maksudnya kalau sekarang ini anak-anak zaman SMP sekarang, kalau memang mereka mau dibikin jurusan ya, berarti dari SMP itu udah harus kelihatan dong. Misalnya dia mau ke IPA atau mau ke IPS. Sementara waktu kita dulu kelas 1, kelas 2 itu masih happy lah kita mau mengikuti dia. Kelas 1 masih suka belajar akuntansi. Kelas 2 merosot. Udah aku mau fokusnya ke IPA aja kayak gitu. Betul. Kasian kali ya. Iya, maksudnya aku sih kasihan ya. Kecuali kalau ada pilihan boleh pindah pas SMA-nya itu gitu loh. Oh gitu. Jadi misalnya kayak gini. Kelas 1 atau IPS kan, orang milih IPA, ya kan? Terus nanti pas naik kelas 2 boleh milih lagi. Kalau kayak gitu nggak apa-apa justru. Nggak tahu sih. Kayak sangkatan aku dulu kan kayak Feby sama Kiki kan. Kiki angkatan Feby. Dulu Feby sama itu kami tuh dulu waktu SMP itu kan kami sekelas. Jadi dulu ngerasanya kayaknya IPS ini menarik ya kayak gitu. Terus ya kita masuk SMA ya tanpa beban lah penjurusan. Terus kita ingat nggak dulu Bang belajar akuntansi, bikin tabel. Iya, buku ledger itu kan, buku besar. Ya itu senang kali tuh. Nah terus kelas 2 baru udah berubah orientasi. Oh ya aku kelas 3 udah harus masuk IPA nih, udah maksudnya pelajaran IPS ya boleh agak digeser-geser sedikit kayak gitu. Betul, iya. Apa namanya? Gitu. Dan ya, ya aku nggak nyangka kelas 1, Ki. Aku kiranya kelas 2. Iya, zaman sekarang udah kayak gitu, teman. Udah berapa tahun ya? Berhubung aku ya udah punya apa namanya? Udah mikir-mikir lah kayak mana nanti nih di perjalanan ke depan ya. Maksudnya emang kaget juga, ya Allah kelas 1 gitu ya. Ya itu tadi kayak kata Feby tadi, kita nggak kalau anak-anak tuh berarti nggak merasakan tuh yang kayak ngurus keseimbangan kredit debit Iya. Ya kan joknya kan misalnya salah hitung nih. Iya. Kurang Rp500 kan. Dan ya saya tambahin lah gitu kan. Nah, itu balada belajar akuntansi itu. Iya. Kayak ujungnya. Apa namanya? Sosiologi juga kan menurut aku banyak manfaat. Bambang. Iya, betul. Nah, ilmunya pun lumayan lah, maksudnya apa dulu? Yang tentang sosiologi tata negara nggak dapat ya kalau IPA ya. Ini ya apa? Basic banget lah. Dulu istilahnya kayak akulturasi, apalagi yang kayak gitu-gitu. Asimilasi. Iya, yang kayak gitu. Asimilasi, akulturasi dan sinkretisme. Ada lagi kalau pelajaran sosiologi dulu ini terminologi simpati, empati yang kayak gitu. Stratifikasi, diferensiasi, ya kan? Bahkan apa namanya kalau apa ya? Kayak tata negara itu menarik juga sih buat aku. Apalagi sekarang kan, maksudnya kita nggak boleh buta politik loh, kok gini? Oh iya. Betul. Apa ya? Gimana? Itu sekarang kita punya Menkosaurus, Menko segala diurus. Kepala, pundak. Itu kayak Menkosaurus. Aku menduga ya ini maaf. Ini kalau direkam nggak tahu kalau Bang Ami mau. Aku nggak mau nge-cut Aku nggak mau nge-cut. Okay. Malah suka ngedit tuh. Kalian tahu nggak ngedit tuh repot, woi. Dia
potong ini, ambil sini, taruh sini, nanti suaranya lagi. Ya udah. Ya udah. Makanya kayak YouTuber itu dia punya bayar editor. Iya, itu yang bikin mahal. Paling biayanya mahal. Yang mahal tuh editor sama writer. Iya, benar. Konsepnya. Iya. Nah, kalau kayak mana lah tuh menjelaskan ke anak muda sekarang biar karirnya tuh yang cemerlang kan kalau secara finansial mungkin yang kayak YouTuber segala macam. Masuk jurusan mana itu, Bang Ami? Kalau ditanya orang kan. Itu menurut Kiki gimana tuh, Ki? Atau menurut Feby juga lah. Gimana tuh? Kok sekarang yang menjanjikan malah jadi YouTuber kan? Anak sekarang tuh banyak ditanya mau jadi apa? Mau jadi YouTuber gitu. Gimana? Anak temen aku ngomong kayak gitu. Ibunya kan residen neurologi ya, terus anaknya bilang kan ya kita nyapa-nyapa dia mau jadi apa? Mau jadi YouTuber aja tante. Ini kenyataan cuy. Iya. Kalau mau dibilang memang ada duitnya sih, memang ada sih. ya kalau kita mau seriusin. Terus resilience terhadap pandeminya juga kalau mereka mau bikin konten terus jalan terus kan. Iya. Beda sama yang kayak entrepreneurship gitu-gitu. Udah ini udah kena imbas semua kan. Kalau entrepreneurship ya sih. Apa namanya? Ya gitu. Punya... Aku ngelihatnya ini ya, ya jangan semua jadi YouTuber juga gitu loh. Ya itulah yang kayak gitu kadang kan nggak semuanya dibalik Atta Halilintar ada sekian puluh ribu akun yang mungkin berdebu gitu. Iya. Ya kalau V pikir ya kalau mungkin anak-anak itu mau jadi ya entah itu influencer ataupun YouTuber mungkin karena kayaknya dapat uangnya gampang gitu ya. Kalau yang kayak anak temanku itu mungkin karena dia lihat mamanya sekolah lama-lama, tapi dia banyak hal yang telah terkorbankan sehingga anaknya kalau ditanya mau jadi dokter atau enggak mau jadi beda YouTuber zaman aja. Beda zaman. Iya, gitu. Betul. Makanya dokter-dokter sekarang harus maju, Feb. Maksudnya maju ke jadi influencer juga. Jangan gitu ya. Nggak punya dasar ngomong tentang apa jadi influencer karena dasar kan? Iya, nah, jadinya yang bersuara itu yang nggak punya knowledge gitu loh. Iya, betul. Iya. Nah, kan gitu takutnya kan. Nah, iya. Makanya kalau di yang acara saya satu lagi. Yang itu kan episode 1 ngebahas wabah corona kan. Iya. Ya alhamdulillah ada dokter di sana, dokter Putih kan. Iya. Kiki kenal nggak ya? Feby kenal nggak? Feby tahu namanya, tapi mungkin kalau berinteraksi belum pernah sih. Tapi Feby tahu langsung ya. Jadi nggak tahu, tapi Feby tahu. Makanya kalau selalu aku coba arahkan tuh Putih gitu yang ngomong lah kalau soal beginian gitu. Maksudnya nggak mau aku ngasal-ngasal gitu. Iya. Tapi kalau sampai sekarang dokter pun udah banyak kan yang mulai tampil gitu kayak Tompi, kayak siapa ya. Kalau dokter Tompi udah lama juga ya. Iya, kan dia basicnya juga penyanyi kan. Ya tapi sekali lagi balik lagi lah kalau ngomong keahlian bidang masing-masing ya. Kalau kedokteran dokter Tompi kan mungkin bedah plastik. Bedah plastik iya. Waktu jadi saksi ahli kasus Ratna ujungnya oplas itu ya cocok ngomong kan. Tapi mungkin kalau coronavirus atau ngomong yang lain mungkin ada bidang di ilmu agama gitu juga kan walaupun udah bagus tapi misalnya spesialisasinya fikih ya jangan ngomongin beda ininya kan beda pokoknya beda bidang janganlah gitu betul. Apalagi ya. Tapi kalau aku di rumah tuh selalu pakai ini. Misalnya aku debat sama istri aku kan waktu itu anak aku demam kan. Anak aku tuh panas gitu. Tapi ini alhamdulillah bukan corona ya, bukan zaman corona. Jadi demam aja gitu. Terus aku bilang bawa rumah sakit lah gitu kan. Bawa rumah sakit lah. Terus istri aku tuh yang ngapain bawa rumah sakit? Ini ya kita lihat dulu lah dia lemes atau enggak gitu kan. Ya ini kadang dan aku jadi belajar kalau virus itu nanti dia nggak perlu antibiotik gitu kan. Malu aku. Tapi kalau nggak apa-apa. Kalau bakteri baru kan. Iya betul. Kalau bakteri perlu gitu. Ya corona ini pengecualian lah karena dia beda mekanismenya kan. Jadi
terus aku ya itu argu sama istri aku kan, bawalah ke rumah sakitnya, udah panas kayak gini gitu kan. Sama istri aku, tunggu aja, biarin istirahat, minum yang air putih yang banyak gitu kan. Nanti kalau panas berlanjut, hubungi dokter. Kok kayak ini ya, iklan obat. Tapi aku argumen ke istri aku, kau pernah keterima di sekolah kedokteran enggak? Itu argumen aku. Tapi dia udah sebel tuh kalau dia digituin tuh, gitu kan. Tapi akhirnya dibawa ke rumah sakit, ya nasihatnya ya gitu juga gitu loh. Jadi dokter di sini itu, ya nggak tahu ya mungkin di sana juga, ya kalau demam ya minum air putih, gini kan. Tahu gitu nggak usah dibawa ke rumah sakit, bayar. Iya, bayar ya kan. Apa namanya? Belum lagi resiko. Bukan berarti saya nggak mau bayar dokter ya. Nggak apa-apa. Tapi itu perbedaan budaya kayaknya, emang. Iya. Perbedaan budaya antara orang Barat sama orang Eropa sih biasanya. Nggak terlalu dikit-dikit ke rumah sakit, dikit-dikit ke dokter gitu-gitu. Nah, itu Eropa ya? Nah, justru yang Eropa tuh nggak terlalu sikit-sikit ke rumah sakit, sikit-sikit. Iya atau enggak? Kenapa? Iya. Iya, yang sikit-sikit ke rumah sakit kan? Bukan. Hah? Tidak. Masih mau di rumah aja dulu. Iya. Masih bisa coba remedi yang macem-macem lah, segala macam. Kalau di kita ya balik lagi ke ininya ya, di kita mungkin ada yang ilmunya pahamnya sampai ke dukun ya, berarti cuma bawanya sampai ke sana-sana aja. Kage bunshin no jutsu. Lain lagi ya. Bukan Bang, yang lagi ngehit sekarang. Ningsih Tinampi. Oh iya, Ningsih Tinampi. Ningsih Tinampi itu, aduh. Corona itu kalau nggak salah. Ada obat corona dia kan? Iya, udah dicobanya katanya. Iya. Enak. Entahlah obat apa. Isinya apa gitu loh, misalnya isinya garam, gula atau apa kan? Ya betul juga kan, menambah elektrolit gitu kan atau gitu. Iya, dia nambah elektrolit. Betul juga sih, maksudnya gitulah. Apa ya? Tadi itu jadi itu pula ini ya kan Menteri Kesehatan Indonesia bilang nanti sembuh sendiri gitu kan. Ya itu enggak dia bilang kayak gitu tuh. Menurut kalian apa kan pas Pak Menkes tuh bilang nanti sembuh sendiri kok gitu kan, ini kan awal Februari itu kalau nggak salah ya, atau awal-awal lah kan waktu Wuhan masih sibuk lah. Iya. Nah, itu gimana tuh menurut kalian? Kan sebetulnya logikanya bener juga nggak sih? Bukan aku membela Pak Terawan ya, tapi logika kan nanti sembuh sendirilah, toh ini cuma virus gitu kan. Itu gimana tuh? Gimana Kak Kiki duluan mau? Oke, aku duluan ya. Ya, aku juga mengatur kalimat ini. Pokoknya udah sekian lama jadi orang yang pokoknya begitu masuk ke dunia kedokteran disuruh banyak baca penelitian segala macam. Ya sama lah di dunia saintifik manapun ya, menurut aku kita nggak boleh terlalu jumawa. Iya, misalnya obat penyakit HIV adalah obat A, hanya A, obat yang B tidak masuk segala macam, karena kelak berubah lagi ilmunya, ternyata asumsi yang dulu dipegang nggak sesuai lagi untuk diterapkan sekarang, yang kayak gitu. Nah, terbukti kalau corona ini udah banyak kali teori-teorinya yang jujur aja waktu awal pun WHO agak menyederhanakan masalahnya, nggak terlalu. Bahkan WHO ya, sekelas WHO juga ya. Ya, setuju. Jadi kayak apa namanya nih? Waktu awal-awal kan mereka agak enggan untuk menyatakan ini darurat segala macam kan, emang itu. Tapi itulah namanya di dunia kedokteran, apalagi tuh teori-teori itu berputar balik, bahkan ya cepatlah hitungannya. Tengok aja betul. Coronavirus ketahuan banget kayak gitu tuh. Cepat terjadi perubahan-perubahan informasi. Nah, itu yang harus membuat kita tawadu, rendah hati. Dokter Feby tadi? Gimana? Kakak udah? Udah. Ini kalau misalnya berhubungan sama Big Boss kita, Big Boss yang udah dicari-cari ya Kak, mana orangnya? Hilang ya? Pas dicari malah nggak ada. Ya Allah, Pas ketemu udah pakai masker, alhamdulillah.
Oh iya. Oh gitu? Oh ya udah ya. Ya, ya. Feby berusaha untuk tidak mengatai yang tidak. Soalnya ini direkam. Jadi kalau ya memang ya kayak kata Kak Kiki awalnya mungkin orang akan ini bisa selesai lah si corona ini. Ternyata pada perjalanannya ada karena dia novel virus. Jadi sifat-sifatnya yang baru itu, yang dengan kebaruannya itu, dengan novelty-nya itu ternyata banyak yang nggak disangka-sangka bahkan oleh para ilmuwan itu kan Kak. Jadi kayak kemarin ingat nggak Kak ada ini yang simpang siur apakah virus corona itu dia apa namanya yang airborne atau tidak gitu, sehingga sehingga orang kan kemudian naik level keparnoannya. Oh nanti kalau misalnya dia tahan 8 jam di benda metal yang kayak gitu-gitu. Iya. Nah, sehingga yang dengan panik buying langsung alkohol hilang dari pasaran. N95 kosong. Aku nggak sempat beli hand sanitizer. Habis. Habis emang di sanitizer. Di minimarket hilang. Iya, jadi lucunya di anak teknik kimia bikin lah, kayak mana nih? Enggak, agak susah weh. Jadi di kimianya ya, kalau isopropanol kan alkohol buat hand sanitizer kan isopropanol kan, itu bikinnya mesti dehidrasi dari butana atau propana ya, lupa aku. Pokoknya dari C4 nanti dipotong dia jadi C3H8OH gitulah, CGO gitu kan. Nah itu tuh ya berarti kan mesti dari refinery C3-nya itu gitu loh. Iya, harus di refinery. Ya maksudnya justru melimpah sih sekarang, cuma dia rata-rata kalau sekarang tuh problemnya stoknya. Apa storage kan minyak itu juga kemarin sampai hancur minus gitu kan. Kan Kiki nanya di Facebook gitu kan, maksudnya ya aku juga nanya gimana itu harga minus gitu kan, itu aku juga nggak ngerti gitu sebetulnya. Terus aku tanya sama orang yang ngerti, suaminya Uti, suaminya Uti itu itu ilmu teknik minyaknya tuh dan dunia bisnisnya segala macam itu mumpuni lah. Dia dulu kerja di SKK pernah, BP Migas sampai SKK ya waktu dulu tuh kan ganti nama kan dari BP ke SKK. Nah dia tuh bilangnya kalau harga negatif itu berarti nanti bentuk negatifnya tuh nyari storage-nya di mana gitu. Nah yang jadi problem kalau storage-nya habis. Kalau storage-nya habis mau disimpan di mana gitu, dan sementara produksi kan jalan terus. Nah itu yang jadi tapi kemarin sempat sekarang udah bouncing lagi tapi masih 20 apa berapa gitu harganya tuh yang sangat tidak ekonomis lah. Jadi bayangin per barel itu bikinnya produksinya tuh 30 lah, 20-30 per barel. Aku ini ngira-ngira aja ya, aku belum ngecek apa-apa. Tapi ya kalau dengan harga segitu kan jelas rugi gitu. Dan ya minyaknya sangat volatile. Aku ngalamin sendiri dulu kena PHK. Tadi aku udah cerita sama Pak Adrizal kan waktu tahun 2014 itu minyak tuh terjun bebas dari 120 per barel jadi 20 per barel, 20 apa 40 gitu. Terjun bebas. Jauh ya? Iya, itu kalau nanti kalian mau Google cari aja namanya Chevron Project Alpha. Chevron Project Alpha itu aku salah satu korbannya. Ya akhirnya ya mesti cari tempat lain gitu. Makanya tadi aku bilang ke Pak Adrizal juga, tobatlah di minyak nih. Tobat aku di oil and gas. Aku pindah sekarang aku pabrik, nama produknya tuh pernah nggak lihat kalau di bahan makanan gitu kan, baca bahan makanan namanya Xanthan Gum pakai X. Pernah. Xanthan Gum itu pabrik, salah satu pabriknya yang yang tempat aku kerja sekarang gitu. Wow. Xanthan Gum itu jadi dia ini agak ini sedikit ya kalau boleh cerita. Apa namanya? Dia bukan emulsifying, pengendali viskositas gitu. Pengendali viskositas di ini juga ada dia buat bedak apa gitu. Bedak apa ya? Yang jelas di sirup obat anak atau sirup obat aja lah. Terus sos tomat, sos cili. Tapi kalau di Asia kayaknya belum, karena di Asia lebih ekonomis kalau pakai maizena. Nah, cuma kelemahannya maizena itu
dia oke bisa ngontrol viskositas kan. Kalau kita mau masak capcay atau apa itu kan biar agak kental-kental kan pakai maizena kan. Iya, maizena terbayang nih bungkus maizena. Gitu kan? Nah, iya. Misalnya nggak mau pakai santan tapi pengen ada kental-kentalnya gitu kan. Ini kan pakai maizena kan. Tapi maizena itu dia tuh nggak lama suspennya. Misalnya minyak dicampur sama air, dikasih maizena, diaduk gitu ya. Itu nanti kecampur. Tapi tetap bakal misah minyak sama airnya gitu. Tapi kalau pakai santan kami ini dia bisa lama ketahan gitu, nyampurnya minyak sama airnya gitu. Lebih lama. Jadi itu yang tempat aku kerja sekarang. Bukan oil and gas lagi. Padahal kalau kayak zaman sekarang ya Bang ya, Feby tuh sempat lo merasa enak kayaknya kalau misalnya kerjanya di bidang lainnya, kalau di kedokteran. Bukannya menyesal jadi dokter sih, tapi ternyata misalnya kalau melihat yang bidang lain, dia bisa WFH, terus yang lain lah, terus nggak ada jaga malam, gitu. Ya nggak sih Kak? Iya. Terus zaman sekarang ya dengan tidak ada resiko kematian karena membantu orang kan sedih ya. Iya. Allah, iya. Kalau aku tergodanya nengok itu startup. Oh ya, Kakak iya, orang-orang yang kayaknya orang punya ide, terus kekeh dengan idenya, berusaha ini, kayaknya wah langsung dekakon apa-apa kayak langsung melejit. Startup bisa jadi menteri. Ini sih bisa aku jadi... Iya, setujunya entrepreneurship ya, maksudnya. Iya. Cuma aku nggak setujunya startup itu dia bentuknya itu kapitalis murni. Oh, iya sih. Bukan kapitalis murni, apa ya? Nggak mau punya aset gitu loh. Nggak mau punya aset, nggak mau maintain aset. Dan jadi kan kayak pengemudi Gojek, Grab, itu kan istilahnya mitra kan? Iya. Jadi dia tuh loose, nggak ada tanggung jawab sama ya sama di bawahnya gitu. Ya. Pas ekonomi bagus. Pas lagi ambruk pas gimana? Down itu apa ya? Mereka juga down, kita nggak ada tanggung jawab gitu ya. Iya, ya udah bye gitu. Maksudnya jadi ini sih, maksudnya ya kan kesian orang udah kredit motor buat ini gitu kan, terus ya bukan motor gue, ngapain gue urus gitu kan kata ininya kan. Tapi maksudnya itu in general kayak gitu kan, Uber gitu juga. Apa in general ada dark side-nya lah. Kalau ini terus yang aku nggak suka juga karena dia tuh kan butuh duit besar kan, butuh modal besar. Ya capitalnya dari mana gitu kan. Ya nakutin juga. Visi apa? Apa istilahnya? Ada orang yang mau bayarin yang hal-hal kayak gitu kan untuk anak-anak yang punya ide-ide kayak gitu. Apa sih? Visi. Venture capital. Apalah, kayak gitu. Kebanyakan nonton Silicon Valley, Mi. Nah, itu ini kayak apa? Kan kalau kita, ini pendapat aku ya, kayak Bill Gates, Steve Jobs, itu kan suka kita diceritakan from zero to hero gitu kan. Iya, itu selalu. Selalu itu. Apa, kalau aku nyebutnya itu bukan zero to hero, tapi Cinderella story sih. Oh gitu? Aku nyebutnya Cinderella story karena yang sering kita lupa, Microsoft itu, klien pertamanya kan IBM. Bapaknya Steve Jobs itu bapaknya Bill Gates itu punya koneksi ke sana gitu loh. Jadi sebetulnya kita kalau mau skeptik gitu ya, tanpa kapital dan tanpa network itu mustahil. Sebenarnya dia tidak benar-benar dari zero kan? Betul, adalah ayahnya Bill. Gitu. Adalah maksudnya dari siapanya gitu, punya kenal siapa. Steve Jobs juga gitu. Yang dari zero betul itu hampir pernah aku apa ya? Kalau nggak salah Bukalapak. Kalau aku lupa ceritanya, tapi beneran dia tuh dari zaman kuliah yang ngekos. Ya maksudnya berarti bisa kuliah gitu kan? Ada nggak mungkin yang bisa full Bu. Assalamualaikum Ibu. Apa namanya? Masih hidup dong kamera Sianggi. Aduh sampai mana tadi ya, apa istilah ya ini sih. Yang Bukalapak. Iya, tapi pun siapa yang punya Bukalapak itu ya pas masih kuliah apa gimana gitu. Jadi
harus ada sesuatu juga gitu buat nge-start. Makanya aku kurang suka kalau dengar-dengar motivator yang bilang kerja keras, apa originalitas ini gitu kan. Dude, that's bull crap, man, gitu loh. Maksudnya lu pasti punya cuan di awalnya, either dari bokap lu atau dari bokap lu. Dari bapaknya. Dari bapak kamu atau ibu kamu gitu kan. Lahir para Karambia. Karambia gitu. Aku ini juga ya, bukan berarti memutuskan semangat orang yang mau mulai startup gitu. Cuma kalau menurut aku bentuk perusahaan yang paling ideal ya itu koperasi sih. Koperasi itu antara Indonesia banget. Loh iya, tiba-tiba aku ingin belajar PPKN. Enggak, sosialisasi. Itu ekonomi, Feb, belajar koperasi. Ya. Prinsip, ya, oke, benar. Nah, jadi kita belajar kan ekonomi dulu. Ekonomi. Kelas 1, kelas 2 belajar. Koperasi, CV ya kan, CV itu Konditor Penut Sehab ya kan. PT itu perseroan terbatas, apa lagi? Firma. Ada sleeping partner ya kan? Sleeping partner. Aduh, ya. Enggak, sleeping partner tuh di ini, Komanditur Penut Sehab di CV. Udah lupa bedanya, tapi yang jelas ada sleeping partner di CV itu. Sleeping partner. Iya namanya. Iya. Tapi koperasi yang sukses itu contohnya di New Zealand. Oh ya. Ya aku baca yang orang Indonesia kalau nggak salah punya, lupa aku. Dan brother lagi, maksudnya yang ini apa beneran orang ngaji gitu. Kata aku dong. Jadi dia ngumpulin peternak sapi gitu kan. Terus kayak ini sapinya tuh jangan langsung dijual jadi daging. Yeah. Mending susunya dulu. Terus susunya ini kan bisa jadi keju. Terus bisa jadi yogurt, ya kan? Terus ya pernah baca di kan? Aku lupa. Di Facebooknya si Harlan. Gitu yang ideal gitu loh. Ekonomi itu bottom up. Tapi beneran ya itu yang zero to hero itu harus sama-sama gitu, koperasi sih. Aku ya tetap ada proses ya. Iya, aku jadi pengen gabung belum kepikiran aja gitu. Aku nggak mau bikin PT atau CV gitu karena ya you have to make money. Kalau ininya kapitalis ya you have to make money to make money. You have to have money to make money. You have to have money to make more money. Iya. Kalau sebenarnya ya gitulah. Tapi tadi sampai mana ya? Ya, tapi kayak yang startup itu kan memang menggiurkan kan. Terus nanti dengan ada acara-acara motivasi, nanti habis itu membuat anak-anak mudanya, oh saya harus gini Bang, ya lagi tren ini sekarang. Harus gitu ya? Sebenarnya dia sudah di tempat yang bagus mungkin, sudah nyaman, sudah settle, pendapatannya buat keluarganya cukup gitu. Oh ya saya harus berpikir out of the box. Nah kadang-kadang Feby ini agak nggak suka nih, lu tuh udah di tempat yang bagus gitu, kenapa harus out of the box lagi kayak gitu. Jadi kadang-kadang jadi bertaruh kan jadinya. Iya. Kalau yang belum gimana gitu kan? Iya benar. Pak, ada di tempat kami di Texas itu di Houston, nama ulama ya, nama ustadz namanya Syekh Ma'in Al-Qudah. Dia S3 ini sih, S3 Finance, Islamic Finance di mana ya? Itu dia bilang nggak baik gitu ninggalin pekerjaan terus langsung mulai gitu, itu nggak baik. Ya, itu maksudnya kadang-kadang jadi orang itu cepat sekali dia mengambil keputusan, nggak ditimbang-timbang dulu. Itu sebenarnya yang kasihan sih sebenarnya. Beresiko juga kan. Ya, sebenarnya dia ada di tempat yang udah layak, dia sudah bisa menghidupi keluarganya, apalagi gitu. Tapi kadang-kadang kalau udah menghadapi orang-orang yang begini, gimana bantahnya ya? Jadi dia kan pakai argumennya, rezeki itu 9 dari 11-nya berdagang gitu-gitu kan. Iya, itu maksudnya. Itu loh, jadi dia tidak fokus lagi dengan yang sudah dia jalanin, yang udah di tempatnya itu sih sebenarnya yang kasihan. Ya dengan adanya acara-acara, kadang Feby acara motivasi gini bukan yang memotivator, bukan yang memotivasi. Bikin galau gitu ya? Iya, membuat galau gitu. Gitulah. Yang sudah pergi nggak apa-apa lah ya. Nanti insya Allah next time. Ya. Apa tadi ya? Ya gitu aja lah. Ini sambil ini kan
Episode 1 Anda. Episode ini nanti boleh Feby kasih tahu nggak sih ke misalnya ke grup angkatan 2006? Kita boleh aja. 2006. 2006. Kami ada. Aku kan 2006. 2006 cabang mana? Yang 2006. Yang mana, Bang? Malu ya, ada 2006, Feb. 2006. Kan enggak jauh. Aku kelas 1 kan Abang sama kakak kelas 3. Di 2006 itu, di 2006-nya itu. Yang sekelas sama aku, Iya, enggak usah diceritain. Gini aja lah. Nih sekarang nih, kayaknya udah kita cukup ngomong seriusnya ya. Gini aja lah. Ya. Masing-masing kita bukan ngerosting ya, apa namanya? Kayak misalnya Feby ini ingat Kiki ini apa gitu. Dulu either sekolah atau apalah gitu. Apa yang diingat dari Kiki atau apa yang diingat dari aku, terus nanti aku ke Feby, ke Kiki, ya inilah. Gitu. Wah. Ngerosting nih kan nggak harus yang bikin malu kan? Kasar atau ngeledek atau bikin malu kan? Nah, kita yang baik-baik aja. Kita bukan apalagi di awal. Ya udah. Apa ya? Aku Bang Ami dulu deh karena Bang Ami kan hostnya. Wes. Siap-siap. Aku tuh kenal Bang Ami itu dan pertama kali lihat waktu acara debat bahasa Inggris di Al-Kausar. Oh, Kiki juga di sana tuh? Iya, aku. Ya kan segerombolan semua kan. Iya. Nah, dapat tabungan hadiahnya. Oh iya ya? Iya ada tabungan hadiahnya. Oh iya. Oh tim Kiki ngalahin tim aku tuh kan? Lupa aku, Be. Iya. Jadi timnya Kiki itu ini aku cerita sedikit. Sorry Feb, nanti agak sambung sedikit. Iya. Kiki itu timnya sama Mbak Vidi. Kiki, Vidi Warhamawati, Iya, kakaknya Vita. Ya. Nah, terus aku itu kayak air mengalir aja semua argumennya. Terus aku yang kalene SMP ini apa yang diomongin orang tua gitu. Kalau mengalir ya gue. Aku Audia sama Alisa. Tapi bukannya sama Bang Donald waktu itu. Enggak, Donald tuh sama Taha. Satu laginya siapa ya? Kalian masih bukannya waktu itu yang bertiga, aku waktu itu sama Tutu. Sama lawannya Donald kan? Iya, aku sama Adli Tutu. Terus kan abang lawan kita abang-abang tua gitu kan. Iya, kenapa SMP dilawanin SMA kok enggak ini kali ya dulu tuh? Kok SMP SMA ya aku? Adli ini kan, Obgyn ya sekarang ya? Ya. Iya. Dia sudah jadi dokter Obgyn. Iya, Masya Allah. Iya itu, terus kulihat kan, matilah kita ngelawan abang-abang nih. Udah jangan takut lah gitu ya. Kita omongin apa aja mau kita omongin. Terus waktu itu aku ingat ya Bang Ami itu kelas 1 SMA ya, SMA Duri ya kayaknya baru. Terus ya gitu aja. Feby 3 SMP, angkatan Feby masih 3 SMP tuh. Kami 2 SMA. Kelas 3 SMP. Iya, kelas 2 SMA ya. Oh iya benar 2 SMA ya, benar. Ya itu sih yang aku ingat. Udah jiper duluan sama abang-abang SMA. Gitu. Udah itu aja, Feb. Apalagi ya. Terus waktu itu Bang Abi tuh kayak mau muntah gitu, mau ekspresi dia mau muntah atau apa. Kalau stres ya biasa kayak gitu. Aku emang ini sih emang itu kayaknya GERD deh. Aku belum sempat itu penyakit kayaknya belum sempat aku ini mudah-mudahan GERD apa bahasa ininya? GERD. Gastroesophageal reflux. Gastroesophageal. Makan banyak dikit pengen muntah. Terus kalau nervous pengen muntah. Oh iya, jadi waktu itu aku ingat itu. Kok kayaknya dia mau muntah, gue bilang. Iya. Kayak kalau udah mau muntah bisa kita. Itu amik banget, Pak. Ya Allah. Istri aku sampai ininya sampai apal sih. Istri aku juga apal tuh maksudnya. Ya gitulah. Iya apa? Iya kayaknya aku udah harus check up itu ya. Nanti lah habis corona. Iya, maksudnya gitulah. Oke.
Nanti Japri Mi, itu tesis aku tuh GERD Mi. Oh iya. Wah, pas pula ya. Jadi Ada ke siapa Kak? Elsevier enggak? Apa? Ada di Elsevier. Elsevier ada. Ada. Mantap. Oke. Jadi mantap kasih apa Kak? Nurlaili ya. Oh namanya itu, baiklah. Apa namanya? Nama belakang aku dong, Nurlaili et al. Oh Nurlaili, oke. Nurlaili itu kayak mana tulisannya? Nurleili. Iya, kayak dapat I kan? Oke. Nanti saya cari. Oke, Nurlaili, oke. Main author, Ki. Yap. Wes mantap. Ntar aku cari dulu lah. Tunggu. Iya, harus cari itu. Ya biar tuntas. Ada apa-apa tuh. Aduh, ditelaah kritis mampus kita. Kalau aku jurnal cuma 5, terus udah lama nggak nulis lagi. Yang penting ada di main author Kak. Iya. Iya. Ntar lagi ya, ntar. Sambil ngomong, Ki. Sambil aku nyari, sambil ngomong, Ki. Biar nggak ini. Kalau di Amerika memang kalau PhD harus ngeluarin 5 tulisan, 5 publikasi. Tergantung dospemnya. Oh, kalau di Eropa kan, kalau di Belanda kan bisa sampai 7 ya? Ya, enggak, orang 10. Enggak, kalau batasnya enggak ada sih. Oh, enggak ada? Nurlaili aja, Ki. Apa aku bikin waktu itu ya? Apa nih? Motivasi ibu hamil trimester 2-3 dalam mengikuti senam hamil di Nurlaili. Oh, enggak, bukan. Itu bukan yang Kak Kiki kayaknya. Judulnya lagi Nurlaili ini. Nurlaili R. Apa gimana maksudnya? Ntar, aku pun lupa lah. Reski, aku cari Nurlaili Reski ya. Reski Nurlaili. Comparison of endoscopic ultrasound. Itu ya. Ya. Ada dang. Ada ininya dang. Ada yang bisa di-download, nggak usah langganan dang. Coba screen. Soalnya kalau Ami tanya obatnya apa, jadi aku nanti agak nggak enak. Jadi Ami baca dulu. Ya, nanti aku cari. Sekitar dokumen. Aku udah lama nggak baca jurnal, weh. Terkait dengan lingkar perut soalnya. Aduh. Wow. Aku kan kaitan kegemukan lah istilahnya dengan si GERD itu. Iya. Tapi kan katanya nih ya, kalau kayak gitu tuh puasa membantu kan? Iya. Tapi kadang puasa bagi juga. Sebagian orang, ada sebagian orang lagi yang makin parah. Oh. Nggak bisa disamaratakan. Dan gini, jadi kan, jadi kalau sahur itu aku nggak bisa makan banyak. Karena suka mual kan, jadi aku coba makanin dikit, kadang masih ini juga gitu. Cuma aku takutnya kalau terlalu sedikit nanti nggak kuat puasanya gitu kan. Jadi ya inilah selalu cari balance-nya di mana gitu ininya ujung-ujungnya. Tapi gitulah. Sama ini nih yang apa tuh? Kok jadi konsultasi ya? minum ada susu. Ahli. Minum susu tuh aku selalu ini deh. Bikin mual juga tuh susu. Dairy produk. Itu juga orang timur, Mi. Orang timur untuk dairy produk susunya udah hilang begitu udah dewasa, Mi. Beda sama orang sono. Iya. Oke. Jadi diare-diarenya muncul lah, kembungnya muncul lah. Iya. Comparison of endoscopic ultrasound and magnetic resonance cholangiopancreatic. Bukan yang itu. Bukan. Oh, bukan. Bukan, itu Indonesia punya itu. Oh. GERD ya, Kak ya? Yang GERD. Coba saya cari. Visceral fat thickness, bukan? Exactly. Itu dia. Judul tesis sendiri aja lupa. Malu kan. Visceral fat thickness of erosive and non-erosive flux disease. Oke. Subject. Coba di share screen, Bang. Share ya. Di share screen ya. Ya. Malu kami. Itu membanggakan itu. Bisa jadi main author. Kami masih jadi co-author juga. Ini dia nih. Weh, bahaya. Nyeri dong. Reski Aulia Nurlaili, Diah Purnamasari, Marcelus. Mantap. Tapi ini kalau ini aku harus ke kampus nih. Jadi aku kalau mau download jurnal aku ke kampus karena aku kan udah ini kan kalau harus networknya tuh harus nyambung.
Ya. Udah nggak bisa lagi. Jadi aku tapi alhamdulillah email kampus aku tuh seumur hidup. Enak ya. Tapi nggak enaknya itu putus. Sama di mana-mana kita di Indonesia kalau udah tamat langsung putus dia langsung. Bye-bye. Itu email aja atau ini ya privilege downloadnya? Aku belum nyoba sih. Tapi yang jelas berubah jadi kayak email alumni gitu. Terus nanti yang akses ke hal-hal privilege itu udah hilang. Iya, misalnya akses jurnal gratis. Bye. Iya. Aku belum nyoba sih, tapi nanti kalau apa namanya? Di bookmark dulu lah. Mana bookmark ya? Ngomong ini Zoom kayak lagi maju jurnal aku, Kak. Iya. Iya ya. Kami kita bawa ke dunia kita laporan jaga. Waduh. Kayak ntar stop share ya biar ini ya. Kalau sharing gitu recording gimana jadinya? Aku belum pernah loh. Nah, apalah nanti jadi kan. Apa ya? Bisa kayaknya ya. Bisa. Kiki udah, Feby. Kiki belum. Aku. Memori aku sama Mi. Jujur waktu TK loh, Mi. TK ya, paling awal tuh TK ya, Mutiara. Pokoknya. Alumni TK Mutiara, aku juga. Iya, TK Mutiara. Nggak, aku justru ingatnya Ami itu habis ketemu di komisri. Terus belanjaan Ami itu pokoknya ada kejunya, ada pokoknya yang bergizi kualitas baik gitu lah. Terus mama aku anak tuh pintar karena dia makannya ini lah. Ya ma. Aku nggak suka keju dulu. Kenapa beli keju dulu ya? Nggak tahu. Ada dulu apa ya keju apa gitu yang kayak gitulah. Terus Ami itu makan kuning telur kan aku sampai detik ini aku nggak bisa makan kuning telur. Nggak bisa ya? Padahal itu paling enak loh, Kak. Iya, aku setuju sama Feby. Kuning telur tuh aduh. Kalau dikit mungkin sekarang bisa mentoleransi ya. Kalau dulu kesenggol dikit pun enggak. Makanya telur kalau di dadar aja enggak, ya nggak mungkin lah dipisah-pisah kuningnya ya. Tapi kalau pisah kondisinya nggak mau. Enak gitu Ki atau gimana? Tidak suka, Mi. Nggak suka ya, bukan masalah medis berarti kan? Enggak suka. Karena alergi enggak. Ada orang yang nggak suka durian, ada orang yang nggak suka kuning telur. Ya, itulah saya. Itu masalah suka nggak suka aja ya. Oh gitu. Ya. Jadi aku dulu beli keju ya, Ki ya? Aku ingatnya keju lah dulu, apa ya dulu ya? Ternyata bukan, Bang. Ya biasalah mama-mama kan tuh. Si Ami itu pintar karena gitu. Ya, Maya. Itu ini sih, jika makannya belum diuji. Ngomong-ngomong soal makanan yang membuat pintar ini ya, kalau kita zaman dulu ya selain tadi keju, dulu sering dibilangnya kalau makan ikan nanti pintar kayak orang Jepang gitu. Batak. Aku suka cerita tuh Batak, bukan yang sering dengar tuh malah Batak. Jadi orang Batak ini kan suka makan ikan. Oh gitu pula ya. Banyak yang orang Batak tuh yang brilian dia. Jadi buat makan ikan nanti jadi pintar. Terus ya makan makanan tertentu itu kenapa ya bisa begitu sampai sekarang aku juga memikirkan itu. Apanya itu ya? Kira-kira aku nggak tahu dah. Sebenarnya kalau dibilang makanan yang akan membuat sel-sel otak jadi banyak, kan sebenarnya kalau di otak kita itu sebenarnya kalau yang dipelajari ya Kak ya Bang, ya otak kita ini sebenarnya. Tidak berani pula kami membantah dong. Oh iya neurologi mah lupa orang. jadi nyerempet ke sana ya karena tadi Kak Kiki bilang Bang Ami beli keju jadi pintar. Jadi kalau otak itu sendiri kan dia berkembang sebenarnya apa sih yang menjadi kalau kita punya komputer kan ada memorinya sekian byte gitu. Jadi kalau di otak itu sinaps sebenarnya sinapsis. Jadi makin berkembang makin berhubungan ya. Nah disitulah yang disebut memori itu bekerja gitu. Jadi memori belajar, memori termasuk kalau kita mau melakukan sesuatu, working memory yang mengontrol kita itu semua. Kalau sinapsnya itu semakin banyak, semakin bagus, maka semakin baik ya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat orang-orang yang demensia, orang-orang tua yang udah demensia, Alzheimer, itu kan otaknya tuh atrofi ya.
mengecil gitu. Iya, iya. Jadi kalau misalnya hubungannya dengan makanan, nah belakangan baca-baca diet Mediteran itu dianggap bagus untuk si pembentukan sinaps itu, tapi belum jauh sih penelitiannya. Diet Mediteran? Iya, diet Mediteran. Jadi kalau di minyak zaitun gitu ya? Iya, minyak zaitun. Jadi kalau buat orang-orang ini tinggi lemak baik itu yang omega. Iya, yang omega 3. Sayurnya warna-warni banget. Iya, jadi kalau di bagian neurologi yang fungsi luhur yang belajar tentang memori-memori gitu. Nah, jadi sekarang ini trennya untuk diet Mediteran kayak gitu. Jadi minyak zaitun apalagi tuh Feb. Ini buat penonton channel saya, ini mati. Tapi aku bilang kalian punya komen di bawah ya. Tapi apakah di Geng Hore masih lucu tuh, nggak tahu di sini. ya gitu. Jadi jangan-jangan Bang Afif dulu makannya diet Mediteran ini? Enggak. Enggak juga. Pagi itu ibu tuh suka masaknya nasi goreng dulu. Pagi nasi goreng, siang nasi padang. Well, siang kadang sate kambing. Tapi nggak ada pola gitu, nggak ada yang ini gitu ya, biasa aja. Jadi zaitun, apalagi ini kayaknya penting nih. Mungkin ada kalaupun ada nilai yang plus yang bisa diambil dari percakapan hari ini kan zaitun. Yang aku ingat itulah lemak baik ini apa istilahnya, Feb? Yang tak jenuh. Omega gitu. Lemak tak jenuh ini berarti dia banyak rekreasi ya? Dia nggak pernah boring. Dia tidak WFH, dia tidak kena pandemi dia. Oh ya Allah, deh sadar. Kok dark joke kok, Gi? Dark joke dong. Terus apa lagi ya? Itu kayak sayurnya warna-warni. Ingat aku itu sih dia ini banyak sayur warna-warni, lemak tak jenuh sama kan kayak olive oil juga kan olive oil gitu kan. Olive oil kan minyak zaitun, Kiki. Iya. Iya, kayak sekarang ini kan yang lagi ngehits itu catering diet itu, Kak. Jadi yang itu kan jadi garamnya pakai garam Himalaya. Nah, itu aku enggak tuh. Itu setahu aku enggak tuh. Nah, itu kita tanyakan ke ahli kimia ini. Jadi itu apa itu sebenarnya? Garam Himalaya tuh dia ini aja sih, marketing aja. Iya, aku juga tapi kok pink kan lucu, Mi. Hah? Kok pink kan lucu. Ya. Makanya buat marketing, tapi nilai tambahnya tuh nggak ada gitu. Bukan nggak ada ya. Karena mesti penelitian lebih lanjut kan. Cuma ya garam gitu. Ya paling NaCl kalaupun ada MgCl2. Nggak yang gimana gitu. Cuma yang betul, bahkan itu ya pas warna bebatuannya aja pink gitu. Ya kalau buat hiasan cantik sih, cuma nggak aku nggak kalau yang garam Himalaya tuh. Tapi kalau yang lemak jenuh setuju aku tuh, karena lemak jenuh itu kalau secara kimia kan berarti ikatannya ikatan ganda atau ikatan 3 gitu kan, yang apanya etil esternya itu kan gimana sih, trigliserida ya kan. Ntar lo ya. Nah. Aku lagi berusaha mencerna juga itu aku kimia 2 lulus saya tuh lah. Ya. Nah, ini aku mau pamer soalnya. Oh iya dong. Oh gitu. Google.com, Scholar ya kan. Jadi pergi ke Scholar. Ini ya. Jadi gitu tuh. Mana ya? Langsung bisa masuk ini. Oh, tulisan-tulisan kami, subhanallah. Wow. Cuma 5, enggak cuma. Bentar, 1, 2. Ada yang double sih ini. Lupa aku. Ini disertasi. Ini memotivasi aku nih. Ini bentar. Mana sih? Transesterifikasi itu mana sih? Ini dia, Nak. Jadi bukan. Ini benar malam yang memotivasi aku untuk membereskan Ayo, jalan penelitian. Nggak bisa dibuka ya? Nggak bisa dibuka, Dang. Ini mesti download.
Oh alah. Iyalah. Itu get access, nggak bisa tuh. Iya, aduh. Ntar, nggak bisa lagi. Ntar aku ada kopinya nggak ya? Ntar. Nanti. Sorry, ada JKT48. Iya, aku juga lihat. Nanti kalau udah mengasosiasikan dengan JKT48, aku udah nyerah lah apa lagi ngomongin. Dan konsisten sekali ya. Mana ya? Kalau ada ya? Oh iya, udah aku transfer ke nantilah kapan-kapan. Jadi intinya lemak. Jadi ntar gini aja lah. Gini. Mana ya? Ini nih, ntar. Ada nggak ya gambarnya ya? Jangan, gini aja gini. Reaksinya tuh transesterifikasi pokoknya. Hore, belajar kimia lagi. Apa ini aja ya? Nah ini nih. Yes. Jadi kan ini trigliserida kan? Ya. Direaksikan sama alkohol jadi FAME namanya nih. Dari alkyl ester sama gliserol. Asam lemak lah ini sebetulnya. Ini nih. Nah, yang lemak tak jenuh itu yang di ngaruhnya tuh di R-nya ini. R-nya ini bisa macam-macam kan? Kalau ada yang palmitat, ada yang apa gitu kan? Kalau yang di apa? Palm oil tuh apa namanya? Kelapa sawit. Itu kan asam palmitat kan? Ininya jadinya R-nya ini lupa lagi aku palmitat itu apa rumusnya. Tapi anyway, palmitat tuh kalau nggak salah jenuh. Nah, yang bagus itu kalau yang nggak jenuh gitu sih kata orang. Aku nggak tahu dong. Nampak background, sorry. Gitulah. Jadi, gitu ya. Jadi betul juga tuh ya. Jadi kita mesti ngejaga diet, ya kan? Ngejaga apa? Minyak zaitun, sayur, ya kan? Berarti kan katanya ikan salmon tuh ada omega 3-nya tuh, ya gimana tuh? Iya, bagus itu katanya. Salmon ya. Iya. Tapi kalau saya pikir Bang, karena itu penelitiannya dari luar, sementara dari peneliti Alzheimer itu sendiri di Indonesia belum ada merekomen diet apapun, karena kan sekarang ini sebenarnya medicine itu tergantung gimana pasiennya kan. Betul. Apa sih kan nama Kak Kiki namanya telemedicine ya? Misalnya kayak gini, kalau misalnya kita ngasih obat TB sekian dosis tinggi, kalau ke orang Afrika Selatan sampai 2000 mg pun boleh gitu kalau rifampicin-nya. Tapi kalau untuk orang Indonesia mati aja mau dibikin berapa ininya, maksudnya jadi hepatotoksik kan kayak gitu. Sama kalau misalnya dari luar sudah mengumumkan bahwa diet mediteran itu direkomendasikan untuk mencegah Alzheimer ke depannya, nggak tahu kalau orang Indonesia mau dikasih diet kayak gitu. Iya kan kita makanya apa gulai tunjang gitu kan susah juga ya. Tapi aku jadi ingat waktu di Tanah Suci, kan waktu di Mina itu ya dikasih snack box-nya itu, snack-nya tuh roti, apalagi ya, ada kayak biskuit-biskuitan gitu. Terus olive di apa? Olive itu apa bahasa ini ya? Zaitun. Ya zaitun. Di kaleng kecil gini ya, segini gitu, kaleng kecil gitu ya. Kan aku buka kan, itu isinya olive sama ya direndam di dalam minyak zaitunnya itu gitu. Terus oke, ini makannya gimana? Gitu kan. Aku lihat yang sebelah aku ini bapak-bapak orang Arab nih yang dimakan gitu, olive-nya, terus minyaknya itu diminum. Wow. Ini juga gitu kayak mungkin sembelit ya, jadi biar besok ya. Kalau buat mereka mungkin enggak, Kak. Buat kita mungkin ya sembelit ya enggak? Iya ya, maksudnya jadi bukan justru itu untuk melancarkan sembelit kan kalau kita minum minyak itu. Oh, iya benar. Iya, benar. Bingung juga tuh. Tapi kata papa mama itu dicocol pakai roti. Iya. Tanya mereka kan. Dicocol pakai roti itu. Iya. Ya itulah. Ya, mungkin kalau dicocol pakai roti masih masuk akal sih kan karena kalau orang Eropa kan roti pakai butter kan? Butter ya. Kalau orang Arab gitu kan roti pakai minyak zaitun gitu. Terus sementara kalau kita mau dipakaikan diet kayak gitu, mau makan roti, orang Indonesia mah kalau nggak makan nasi dia nggak makan. Iya, pagi itu kan wajib roti gitu kan lontong sayur.
Nggak sesuai dengan inilah diskusi. Local wisdom ya. Iya. Perlu adanya inilah. Kan ada katanya cah toge, tapi mungkin togenya dicahnya gimana gitu-gitulah. Nggak tahu lah. Iya. Iya. Kiki udah selesai, Ki, bagian Kiki tadi, Ki? Kenapa? Kiki tadi kan? Udah ya? Ya, udah. Kiki. Memori aku sama Mami kan udah. Oke, ada. Memori sama Feby? Memori sama Feby. Duh, takut. Yang paling ingatnya kalau pas kita udah ini ya, Feb ya. Iya, kita geng ini Olimpiade Biologi. Oh iya. Oh. Jadi sering intensnya komunikasinya di situ lagi. Kalau dulu nggak terlalu ngeh lah kan. Dulu ada stratanya dulu tuh Feby yang paling kecil, di atas Kak Kori sama Kak Nina. Yang paling tuanya Kak Kiki. Terus kita ada tuh Kak Kiki terus dulu waktu Kak Kiki tuh kayak gini, waktu Kak Kiki gitu. Nah, ya Kak aku. Betul. Ya, kan zaman dulu kalau Olimpiade ada yang dibawa anak bawahnya ya, Mi. Iya, ada yang ditentir lah dulu. Aku selalu masuk tim cadangan, Bang. Enggak sih pernah yang fisika gitu, fisika sama Donald kan, tapi kurang sukses gitu. Jadi kalau fisikanya ada ceritanya. Jadi kata Bu Sri Mulat waktu dilatih gitu kan, sampai tingkat internasional, sebelum tingkat internasional yang boleh itu cuma soal ada aturannya kata Bu Sri Mulat dulu ya. Sebelum sampai tingkat internasional yang boleh masuk itu cuma yang mekanika klasik. Yang ingat nggak yang soal katrol, yang miring gitu-gitulah, terus apa gitu. Cuma gitu-gitu yang boleh. M kali V kuadrat. Hah? Apa setengah MV kuadrat, apa lagi? Setengah V kuadrat itu energi kinetik. Oh iya, energi kinetik. Kalau MV kuadrat per R itu sentripetal. Ya. Nah ya, terus sentripetal. Jadi ya, tapi nggak boleh yang apa statik, magnetik, optik sama yang soalnya katrol gitu kan, Bang? Iya, itu kan masih itu kan masih fisika klasik gitu kan? Iya. Jadi kata Bu Sri Mulat, aturannya yang soal bakal keluar itu sebelum tingkat internasional atau nasional, yang boleh itu cuma fisika klasik. Jadi magnetik, listrik, optik, termodinamika itu nggak masuk. Jadi kami nggak ada belajar itu. Pas sampai di Unri, kan tadinya dulu di Unri kan sama si Donald. Ternyata keluar soalnya. Member ketiganya siapa ya? Member ya si lupa gitu. Anak bawah. Fisika Julius, kalau yang bawah. Bang Julius. Iya, Julius. Itu tuh yang sampai Unri itu yang ini ngapain woi gitu. Maksudnya kok udah keluarnya soal termodinamika gitu kan masih. Ngango tuh kalah lah situ gitu. Enggak apa gitu kan. Terus yang agak-agak skandal tuh yang menang tuh adik kelas panitia apa gimana gitu lah. Nggak jelas. Pasti nanti orang tuh udah latihan, udah ada soalnya. Iya. Gitu. Dan itu seminggu setelah parkit. Nah, capek ya. Parkit aku panitia kan, jadi ya udahlah. Cuma aneh aja kok pas ngeliat soalnya tuh, kok udah, untung soalnya nggak pilihan ganda pula gitu. Aku kosongin karena nggak tahu gimana ngerjainnya gitu kan. Dia harus diturun-turunkan lagi rumusnya yang kayak gitu-gitu. Kalau kimia aku juga ikut dulu, tapi tim cadangan. Tapi kan ikut semua kan, kimia ikut. Biologi enggak. Matematika nggak ada dulu. Pas Feby ada matematika. Ya? Pas kami nggak ada. Nggak ada kan? Cuma fisika, kimia, biologi dulu tuh kan. Ya itulah kenang-kenangan ikut lomba. Ya alhamdulillah ada ngalamin kayak gitu ya Kak. Kami lagi. Enggak, kalau Feby ini ada yang bisa kita buka aibnya. Takut lagi. Ya aku ya. Kalau lanjut. Kiki itu aku paling, ya kalau Kiki ingat aku TK ya, aku ingat Kiki itu SD, kelas 1C, 2C lah. Apa ya? Maksudnya Kiki ini tinggi kali. Oh iya, Kak Kiki tuh tinggi. Bro. Tinggi kali ya Kiki ini. Dulu di Talang kan Ki ya? Iya, Talang. Aku lupa. Dekat Sigit nggak Talangnya dulu? Aku ingat kali waktu kelas. Enggak. Aku dekat hutan lindung yang ke arah SMP itu. Kalau dekat rumah, aku dekat rumah Dosta. Dosta dulu sempat di Talang. Tahu. Oh, enggak. Ini tapi dia nggak lama pindah. Aku yang lebih lama di situ.
Oke. Terus kau ke Krakatau kan, dekat masjid. Terus ke Rumbai kan? Mana ada aku Dinas, berkarat di Duri. Enggak. Maksudnya abis itu pindah kemana gitu kan? Om Nur Wazirnya enggak ya? Ke Minas bukan, Bapak Kakak? Ke Minas pas aku udah kuliah. Iya. Itu maksud aku. Tapi ya. Iya. Ya, aku emang berkaratnya di Duri. Iya. Itu enggak cerita aku, itu cerita bapakku tuh. Oh iya. Oke. Ngerti. Oke, nah tuh apa lagi ya? Kiki ini kalau SMA sih ya ini kalau ada PR biologi gitu kan, kalau udah kadang kita coba ngerjain di rumah, nggak ngerti gitu kan. Besok pagi ya salah gitu. Udah sih kalau soal perkara silem dan flum itu Kak Kiki tuh orangnya tuh yang perlu ditanya. Ya enggak? Aduh. Kiki ini sorry ya Bapak. Siklus haid wanita. Kan ada hormonnya, ada kan kalau pas yang hari kesekian hormonnya ini yang naik gitu kan, ada naik turun gitu kan. Iya. Ada grafiknya tuh. Aku nggak ngerti baca grafiknya tuh. Kalau organel sel berarti udah takdir aku kali lah jadi dokter ya dulu tuh ya. Iya jadi iya langsung pagi-pagi itu yang oke apa progesteron oke. Oh, sip oke. Kiki itulah ininya ya. Terus kita ini Ki ya sebelah-sebelahan kos-kosannya kan Kiki di situ baru. Iya. 10 apa 11? Enggak tahu aku doh. Yang pokoknya sama Vidya Rahmawati, sama Ranti, sama Sri, ya kan? Iya. Pokoknya itu masih tempatnya anak Riau aja sampai sekarang. Iya, jelas. Oke, sebelahnya tuh. Iya. Terus apa lagi ya? Punya pensiunan Duri juga tuh, lupa aku siapa nama om tante tuh. Iya. Ingat aku. Kalau nggak salah Vidya Rahmawati yang dapat kan? Apa? Yang dapat daerah sini aja gitu kan, di sini aja kos-kosannya. Terus kalian ngikut gitu kan? Iya enggak sih? Iya, benar. Ya. Terus aku nggak salah, yang cowoknya ada nggak gitu? Sebelahnya cowok. Oh ya udah situ aja gitu. Ya, oh ya setelah. Iya. Orang yang nggak perlu MPTN tapi nyari juga kos-kosan untuk bimbel apa coba? Sebenarnya Bang Ami ngapain waktu itu pergi bimbel, Bang? Enggak, orang bimbel lo, Pak. Nah, isinya beda sama sekarang. Jadi kalau daftar kampus di sini kan beda sama di Indonesia. Kalau di kayak kalau yang anak sekarang lebih tahu sih. Kalau dulu kan ya dulu tuh lulus sekolah baru cari kampus kan. Iya. Kalau di Amerika kan enggak. Di Amerika tuh udah nyari kampus dulu baru lulus. Oh, iya. Kayaknya di Indonesia sekarang kayak gitu deh. Jadi bulan-bulan Februari, bulan Maret gitu udah tahu bagaimana. Iya betul. Jadi pengumuman kelulusan anak SMA tuh baru hari ini. Padahal SNMPTN itu udah tahap pertamanya sudah pengumuman dari kemarin tuh lah. Jadi sistemnya tuh sekarang kan kampus-kampus negeri ini bikin panitia penerimaan ya namanya. Jadi satu. Terus dimasukin nilai-nilai rapornya. Jadi misalnya aku kelas 3 dari mungkin bulan Januari atau apalah ya. Rapor dari semester 1 kelas enggak sekelas 1 lagi namanya sekarang ya. Berapa sih? 11. 10, 11, 12 ya? Nah, dari kelas 10. Oh, dari kelas 10. Oke. Sampai rapor semester 1 kelas 12 pokoknya ada dikumpulin lah datanya segala macam. Nanti aku masukkan ke SNMPTN dengan tujuan misalnya masuk FKUI gitu. Kalau dulu sistem undangan kali namanya ya. Oh iya. Ada undangan. Jadi udah. Tapi undangan zaman dulu kan kita kirim ke UI-nya. Ini enggak ke panitianya itu. Oh, ini ya. Jadi yang undangan dulu itu dijadikan yang mainstream sekarang. Iya. Nah, kurang lebih gitulah ya. Ada alurnya ya, tapi SNMPTN tuh nanti berapa persen dari penerimaan kursi gitu-gitu. Nanti ada lagi sih tes-tes yang lain, nggak tahu juga lah aku. Nah, berat ya. Kalau di sini kan ya gitu, kok di sini tuh di US nih ya, yang publik, yang university publik gitu, tutupnya tuh Maret. Maret apa Februari gitu. Karena ya Agustusnya mau mulai kan. Iya. Waktu zaman dulu itu kita Juni baru lepas ya. Mei lah. Baru lepas, terus
Oh ya Mei, lah. Mi, kita tuh ke Bandung, kita belum status lulus loh, Mi. Betul, ya, betul. Kan dikirimin. Iya. Ijazahnya. Iya, tapi kita kan ketemu sama kepala sekolah dan bidang TU-nya untuk cap-cap ke hotel di mana kan udah ada janjian-janjiannya. Iya, benar. Dan apa namanya? Enggak, aku tuh dulu ya kepikirannya enggak kepikiran mau ke US gitu. Padahal waktu itu kan udah dapat ya. Udah dapat. Aku kan pikirannya dulu kalau nggak FKUGM kayak yang aku bilang tadi, kalau nggak FKUGM, FK Trisakti atau Tekim ITB. Tekim ITB cuma ya dapat gini kan. Terus ini gimana gitu. Terus yang ngambil SAT segala macam itu, aku nggak suka SAT itu. Maksudnya kalau anak sini pasti juga ngerti SAT kan. SAT itu Scholastic Aptitude Test. Jadi kalau mau masuk iya. Itu juga. SAT. Kalau TOEFL, TOEFL udah belajar dari dulu lah. Dari SD pun udah belajar TOEFL gitu, udah persiapan TOEFL istilahnya. TOEFL masih bisa ini gitu. Tapi yang SAT ini ya, yang aku nggak ini tuh. Aku agak semi SKS lah. Agak seminggu cuma aku belajarnya. Lalu aku ingat tuh ngambil tesnya di JIS. JIS tuh aku kurang suka lingkungan sekolahnya. Kayak ini, kayak benteng. Beneran di depan sekolahnya tuh ada gedung tinggi, ada tembok tinggi kali gitu, kayak seolah-olah wah gitu kan, kayak dari luar tuh bakal ancaman kali lah gitu. Ya dia bikin sekuritas yang tinggi kayaknya. Kurang suka sama ininya, maksudnya bikin nervous atau mungkin karena hari itu aku ngambil tes ya. Kalau tanya sama anak JIS sekarang ya it's not like that kan. Jaksel banget gitu ya. Iya. Tapi di SPP di JIS tuh sama kayak ENM di sini ya. Jadi gitu. SPP di JIS itu sama kayak universitas negeri di sini kurang lebih. 10.000 setahun lah. Lebih ya. Mahal juga. Tapi ya itu maksudnya dulu tuh ya nggak tahu bakal kesini, dan yang jujur aja bakal ngambil Tulsa karena Tulsa masih buka. Tulsa tuh ini baru tutup karena dia swasta kan. Terus yang sebenarnya ada pilihan apa ngambil negeri tapi bulan Januari kan gitu. Tapi kan jadi bukan korban ya. Ada 6 bulan lah nggak ngapa-ngapain nanti gitu kan. Terus aku kepikir ngapain ya gitu. Jadi beneran. Ikutlah dia ke Bandung. Hah? Ikutlah kau ke Bandung. Ikutlah ke Bandung, ngapain lagi? Rombongan di Bandung. Iya, mandan-mandan di Bandung maksudnya nggak? Si Donald di mana dulu kosnya ya? Enggak. Aku ingatnya si Adrian itu di si Adrian itu kosnya dulu di legenda apa namanya? Legenda Sangkuriang. Tahu Feb ya, Sangkuriang Feb ya? Tahu yang Lipi naik perahu. Ya, tengah. Lipi naik. Ya kan Lipi kan di pertigaan dekat situ tuh ada Lipi. Iya. Lipi, nggak tahu Lipi yang apa gitu, pokoknya naik kan. Kalau Batan di bawah kan? Batan di bawahnya. masih di sana. Sangkuriang ya kan. Apa lagi ya? Ya maksudnya tapi ininya kita pernah ini kan waktu SMP ya. Aku masih dari Rumba itu. Yang tanding apa gitu tuh. Ingat enggak? Tanding apa ya? IPA apa gitu. Tim yang aku ingatnya timnya tuh Herianto, Vidya Paramita, satu lagi si Adrian. Iya. Iya. Itu ya? Tanding apa itu? Ada banyak tim kita. Pokoknya enggak intinya aku yang menang. Hah? Intinya ini enggak sih kalau dulu kan lagi banyak. Menang ya. Bu, berarti yang mana nih? Ntar. Ada tuh yang pas kelas 3 SMP kita. Oh, bukan. Iya. Bukan. Justru yang si Vidya Paramita, Donald, Harry ya yang nggak menang ya. Aku ingat pokoknya kalau kita kan maju tandingan tuh 3-3 kayak cerdas cermat gitu. Cerdas cermat, iya. Dulu ada tingkatnya itu Kabupaten Bengkalis. Jadi kalau misalnya ada 2 tim cendana, yang satu harus jadi apa istilahnya? Underdog kayak gitu. Oh. Jadi korban. Oh, tim Herianto tim korban gitu? Iya.
biar nilai yang satu dijaga. Ya buat ini ya, buat kok rebutan gitu kan. Tuh boleh tuh buat next episode kita bikin kuis apa gitu. Ayo. Dipikirkanlah enaknya kuis apa gitu. Atau kayak kalau aku sama teman-teman geng hore kan undang Bu Ade biologi kemarin kan, kalau nonton. Ya aku lihat angiosperma, gimnosperma. Kiki nonton, Kiki udah nonton, Aku refleks berpikir juga loh Bang Yedi. Penuh tuh cuma episode 1, habis tuh ya gitulah dibuka terus dah kemana apa yang diurus lagi. Episode 1 kurang ini. Masih belum ya. Masih belum. Episode 2 tuh yang kita bikin kuis pernah nggak pernah. Episode 3 nostalgia Ramadan. Nah, episode 4 kan ada Bu Ade nih. Ya, itu lagi kuis itu aku ikut-ikutan mikir juga. Kenapa aku ikutan mikir? Kan aku nonton doang, Bu. Apa gitu Pak Bambang, kali aku kepikirannya Pak Bambang sih. Kalau Pak Bambang apa kabar ya Allah. Pak Bambang karyawan di Rumbai sekarang kalau nggak salah. Gitu. Ya, di Rumbai ya? Ya, di Rumbai, Bang. Banyak nulis ya Bapak itu sekarang ya. Bapak itu banyak nulis. Bolehlah kita ini apa? Aku coba kontak lah pakai Instagram apa gimana Pak ini. Berapa hari yang lalu Pak Hamdi sih WA Feby. Ya, tapi sebenarnya ya Pak Hamdi itu nanya tentang penggunaan desinfektan untuk jamaah masjid. Aslinya Feby tuh rasa Pak jangan ke masjid Pak. Mau bilang kayak gitu maksudnya. Tapi Bapak itu kayak udah dibilang terus gini. Bapak tuh balas lagi, Feby, Bapak ngerti maksud Feby nak, tapi jamaah ini nggak bisa dilarang katanya. Apa kita lagi? Itu gimana itu caranya itu, Kak? Gimana cara itu, Bang? Maksudnya ini kan orang tua kita juga ya, tapi beliau sendiri bilang nggak bisa dilarang, Feb. Di sini kan kita udah ada MUI-nya udah bilang juga, kan, ya Pak, nggak usah Pak, desinfektan yang ampuh gitu, nggak ada Pak. Itu efek sosial kan desinfektan itu sodium hipoklorit kan, NaOCl kan. Iya. NaOCl itu ya kalau kena kulit iritasi lah. Iya, itu dia. Jadi Pak Hamdi itu waktu itu Indonesia disemprot-semprotin ke orang. Iya, itu baunya nggak enak, udah nggak enak. Pokoknya kayak kolam renang kan? Iya, baju ntar belang-belang. Iya, itu sempat beberapa hari di. Ini kan mana ya? Aku enggak, soalnya di pabrik tuh ada NaOCl buat nyuci tangki. Kelihatan enggak ya? Iya, kelihatan. Oh iya, ada kelihatan. Bekas NaOCl tuh. Iya. Apa gimana, Feb? Sorry. Ya, jadi yang ditanya Bapak adalah apa yang aman buat jadi mungkin kayak disemprot-semprot gitu atau pengen membuat bilik desinfektan untuk jamaah. Saya bilang janganlah Pak, nggak usah katanya. Sebenarnya nggak itu bukan untuk sesuatu yang disemprot-semprot ke badan gitu. Iya. Itu sih. Bahkan waktu aku kan sorry gimana Ki? Aku awal Maret kemarin tuh ada pasien berobat ya biasa-biasa aja tampilannya lalala, tapi ya memang ya tampilan apa istilahnya jamaah tablik gitu-gitu kali ya. Ya adalah kekhususannya. Nah udah nih berobat, aku suruh ronsen. Emang waktu tuh ya mungkin karena nggak berat, nggak apa ya masih mungkin pneumonia yang lain, lalala. Begitu ronsen orang radiologi manggil dok, ini kayaknya udah jelas COVID. Dokter juga tolong mikir ya, maksudnya yang kayak gitu takutnya yang pulang dari Goa itu loh. Oh iya. Sama kalau kayak di Bandung dari Lembang. Lembang ya. Iya, dari Lembang yang banyak kan. Gereja apa itu kan? Gereja Bethel. Ya. Kalau yang Islam jamaah tablik, yang Kristen gereja Bethel. Nah, itu terus udah nih pas pasiennya balik untuk berikutnya ngambil hasil ronsennya dan berniat untuk kontrol lagi ketemu sama dokternya, ya udah ditahan lah di IGD kan kalau ini dibikin alurnya gitu orang-orang yang COVID itu pasti udah masuk ke IGD gitu kan. Iya. Terus karena datangnya jam 10-11 gitu, dokter IGD-nya lagi nyiapin apa gitu, terus konsultasi sama aku lah kan sebagai penyakit dalamnya segala macam.
izinlah dia, "Dok, saya mau ke masjid." Padahal itu Maret udah PSBB kita kan. Iya. Ya Allah. Saya tidak bisa tidak ke masjid, sholatnya harus di masjid. Iya. Terus beberapa hari setelah itu keluar hasil swabnya positif. Hasil swab positif, serumah sakit kita semua termasuk aku, terpaksalah kita di swab semua, 600.000 per orang, Mi. Bayangkan itu kos yang harus dikeluarkan rumah sakit demi satu orang yang nggak bisa ditahan untuk nggak ke masjid itu. Jadi waktu hari itu dia minta ke masjid, aku jujur, Mi, aku langsung ngomong ke manajemen, tolong panggil polisi. Oh, mantap. Apa datang ke rumah sakit tuh, soalnya banyak kejadian kan di persahabatan segala macam, pasien lari segala macam kan takut ya. Iya, ya Allah. Dan emang susah ngasih tahu pasien ya, padahal aku sendiri muslim loh. Edukasi itu beneran susah. Edukasi itu nggak bisa yang kayak gitu, yang ngerti tuh kita, ya udah main tegas aja, aku ngomongnya kayak gitu aja. Dalil naklinya pun jelas kan, yang Umar bin Khattab radhiyallahu an mau ke Syam, ada wabah ya kan. Tapi terus diingetin sama sahabat, dulu Rasulullah SAW pernah bilang kalau ada wabah lari seperti melihat singa. Ya, itu satu. Terus jangan masuk, atau kalau kamu ada, kalau udah di dalam jangan keluar. Jangan keluar. Dan di luar jangan masuk. Kan gitu maksudnya. It's very straightforward ya. Iya. Nah, kalau masalah ke masjid ini juga kan udah emang sholat di rumah aja, bahkan emang ada azan yang fi buyutikumnya, ada kata-katanya kayak gitu ya, maksudnya sholatnya sekarang di rumah aja gitu ya, emang ada kok. Secara kayak dalil naklinya jelas, dalil aklinya jelas, tapi kok masih di ini gitu ya. But anyway, ini aku takut kelamaan kita nih, udah 2 jam. Ya, udah jam 10. Ya. Oke. Thank you guys. Mudah-mudahan bermanfaat. Wah, ini episode pertama kita. Iya, nanti dipikirlah aku uploadnya di channel pribadiku aja dulu ya. Aku belum di Girumon 16 nama YouTube-nya. Belum. Oh, oke. Kalau Geng Hore aku bikin YouTube sendiri, karena itu tuh udah lama sebetulnya, udah kepikiran dulu tuh. Dulu kami mau bikin pakai Skype, tapi Skype-nya agak ribet gitu kalau nggak salah. Ya, belakangan Skype lebih susah, nggak tahu kenapa. Jadi kalau Skype itu justru sekarang lebih dia mirip Zoom sekarang, tapi ada ininya, masih ada nggak ininya lah gitu. Zoom ini emang kelebihannya dia very user friendly. Cepat beradaptasi terhadap kebutuhan yang mendadak. Iya. Cuma dia katanya security issue, tapi alhamdulillah aku belum pernah sih. Mudah-mudahan mungkin kayak hal-hal besar Indonesia kayaknya. Ini udah isu dari Kementerian Pertahanan, jangan dipakai kalau ini. Oh iya. Rapat-rapat negara. Rapat negara ya enggak, tapi waktu itu pernah juga sampai ke institusi pendidikan, Kak. Jadi sempat galau gitu para dosen mau pakai Zoom atau pakai Google Meet kayak gitu. Tapi akhirnya Zoom sih yang mungkin lebih familiar. Iya. Lebih intuitif aja gitu. Dan oke lah. Anggi udah cabut pula ya. Oke. Thank you guys. Pokoknya terima kasih banyak. Nah, inilah kita Kami masih lama mau buka ini. Iya, jam 10, buka jam 8. Jam 8 malam di sana. Iya, jam 8.30 lah. Ya Allah. Ya, tapi alhamdulillah nggak kerja kan. Kalau kemarin ke Senin sampai Jumat kan masih kerja. Jadi ya walaupun kerja dari rumah, cuma ya. Kalau sekarang nih leyeh-leyeh lah. Salam buat istri dan anak-anak. Insya Allah. Makasih banyak ya, Bang. Sehat-sehat. Salam buat orang-orang di Bandung juga, Feb. Ya, sama-sama. Stay safe, stay healthy. Amin ya robbal alamin. Stay tune in the same channel. Ya, nanti Febi lihat Girumon 16. Matikannya kayak mana? Live meeting ya. Yuk, assalamualaikum. Di live ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.